Serentak barakam semboyan kita, mudik ketebo serentak satang. Segala kita nang ado di siko ucap nak tiba salam nak datang. Pergi menjalo ke dusun waro dapat lampam 23. Segala kita nang ado siko sambut salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah nanti di awal Februari Bapak Ibu nerima gaji Ketua RT itu sudah nilainya 500.000 ya. Kecil, masih kecil. Belum juga pantas itu. Tapi kebetulan pemerintah daerah yang mampunya segitu. Saya sangat yakin masih belum pantas itu. Kita doakan sama-sama bahwa penghasilan daerah kita meningkat dengan kolaborasi kerja kita bersama sehingga tahun-tahun berikutnya masih bisa kita tingkatkan lagi. Saya sampaikan untuk masalah jalan lingkungan Pak, 50% jalan lingkungan rusak terjadi Pak. Itu ada yang belum pernah nyicip aspal, ada yang pernah diaspal zaman Soeharto, sampai sekarang belum dicicip lagi. Mas Robi. Nah ini minta maaf Mas Robi. Karena ternyata secara teknis jalan itu ternyata terpotong-potong ruasnya. Sama dengan kejadian di tahun 2022. Saya nyampaikan bahwa tolong dibangun jalan Simpang Rantau Gedang Sungai Ruan. Rupanya namanya mirip. Siko lagi namanya Simpang Rantau Gedang Sungai Ruan yang saat ini dibangun tahun ini. Rupanya yang saya maksud tuh nama ruas jalannya Simpang Rantau Gedang. Sehingga terpaksa kita bangun di tahun ini. Nah itu kejadiannya sama Mas Robi. Ya ada bakso tenis yang ternyata tidak sama dengan bakso kita hari-hari. Sehingga orang PU tidak memasukkannya tidak sesuai dengan rencana. Karena menurut saya SPP TPBB ini sangat penting dalam menambah atau pemasukan keuangan daerah. Beberapa tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir, di mana di RT saya itu yang berawal dari 60 sekian SPP TPBB keluar, namun yang keluar cuma 10, bahkan terakhir ada 2. Nah pada kalau tidak salah saya itu bulan Juli atau Agustus dimohon perbaikan. Nah semoga data yang dikirim dapat benar-benar diperbaiki. Gaya orang beda-beda. Ada orang sebelum dibuat dia pidato dulu ada. Saya sudah perjuangkan ini, saya perjuangkan itu ada yang gitu. Kebetulan saya udah membatiar ini gaya, jadi ada macam itu. Kalau dia jadi kakek ya alhamdulillah, pokoknya dibuat baik. Nah, beda-beda Mas Robi. Jadi gayanya beda-beda. Jadi saya tertangkap tadi bahasa Mas Robi, seolah-olah kami kok diam ya. Saya minta maaf Bapak Ibu semua, ini kakek ria jadi. Saya kemarin berangkat 5 hari ke Jakarta, itu melakukan 18 kali pertemuan terkait rumah sakit, terkait alat-alat kesehatan, terkait jalan untuk tahun berikutnya. Apakah berhasil? Belum tentu berhasil. Tapi paling tidak usaha itu kita buat. Kemudian ya masyarakat juga sampai pada kami cuma terima kasih wajah matahari sekarang ini Pak sudah cerah sekali Pak. Terima kasih Pak ya. Oh tambah lagi. Terima kasih juga masyarakat. Oh jalan ke SMA 6 Pak. Alhamdulillah Pak sudah bisa dilewati Pak. Sudah bagus, sudah selesai. Sama anak-anak sekolah tidak ada lagi terserempet ataupun jatuh-jatuh Pak. Jalan sudah bagus Pak. Nah, sama Bupati kami sudah 10 tahun mengusul Pak. Baru sama Pak Padil sekarang baru berhasil Pak. Alasan masa tokoh masyarakat. Nah ini saya lalu melanggar kebiasaan saya ini kebetulan Mas Roy nanya tadi soal harus diperjuangkan tuh. Jadi kalau Mas Roy ketemu kabupaten lain pasti dia nyebut kalau dana pusat itu paling banyak matahari itulah. Semua. Tapi itu bukan berkat kami berdua, berkat doa orang matahari juga. Sepadai-padainya gitu, tanpa didukung orang banyak, tanpa diizinkan Allah juga tidak akan bisa buat apa-apa. Nah, dari hasil pertemuan ini khususnya kepada OPD Pak Sekda, langsunglah turun Senin itu kakek atau Selasa, turun sampai ke Pak Bupati hasilnya. Karena tadi semacam yang Pak Narawi sampaikan tadi, ada miskomunikasi. Siap, terima kasih Pak Bupati sudah menjawab semua pertanyaan dari RT Rengas Condong. Baik, selanjutnya tadi nunjuk-nunjuk dari belakang Kelurahan Sridadi. Kelurahan Sridadi, silakan. Kelurahan Sridadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati,
Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Camat, dan Bapak yang lain. Saya dari Serdadi, Pak. Serdadi 24 RT. Kebetulan saya diutus sama Pak Lurah untuk mewakili ini, Pak. Pak Lurah lagi sakit. Kebetulan Bapak RT-nya lagi dapat undangan rapat NU lebih dulu, jadi mereka diwajibkan datang ke Pak Nur Sodik. Saya untuk mewakili semua, Pak. Untuk ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Untuk masalah jalan lingkungan, Pak, 50% jalan lingkungan rusak Serdadi, Pak. Itu ada yang belum pernah nyicip aspal, ada yang pernah diaspal zaman Soeharto, sampai sekarang belum dicicip lagi. Yang kedua, Pak, saya ingin Bapak, saya minta untuk masang lampu, Pak, di simpang bawah Serdadi. Daerah ekstrim, Pak. Simpang bawah Serdadi itu daerah ekstrim. Karena Serdadi itu menurut kata Bapak tadi masuk wilayah kota, tapi baunya kota tidak ada, Pak. Baunya kota tidak sampai Serdadi. Alhamdulillah dengan ramainya batu bara, kata Pak Gubernur Serdadi mau jadi kota. Nah, karena indikasinya macet tiap hari. Kata Pak Gubernur itu kan indikasi mau jadi kota ada kemacetan. Alhamdulillah Serdadi mau jadi kota. Itu, Pak, di simpang bawah itu, Pak, jalur padat. Kalau malam itulah jalur alternatif masyarakat untuk kebulian. Di simpang itu gelap gulita, tidak ada lampu. Yang kedua, jalur sepanjang simpang bawah sampai ke belakang pasar mana ada lampu, Pak. Itu motor tiap hari, mobil macet, tidak pernah ada lampu. Jadi saya minta itu secepatnya lah, karena itu akses umum masyarakat Batanghari. Yang kedua, Pak, masalah jalan Senami. Seperti yang Bapak janjikan, saya sudah sosialisasikan masyarakat, ini alhamdulillah mudah-mudahan 2023 akan diaspal sampai ke Luncuk. Tapi saya ketemu orang PU katanya, tidak. Jalan Senami Utahura bae, waduh bahaya kita nih, bohong sama masyarakat, Pak. Itu saya minta penjelasannya. Yang kedua, Pak, untuk yang ketiga jalan lampu jalan, Pak, dari Senami, Pak. Senami itu jalannya ekstrim, lah berapa ganti bupati macam itu juga jalannya, tidak di aspal, lampu tidak ada, jadi tidak dapat jalan, lampu dulu jadilah lampu jalan. Kalau tidak telat pemerintah daerah 100 meter sikok, 200-300 sikok jadilah. Yang penting, wah ada Pak Bupati kita, bagus, mantap. Nah, apalagi ini kan payah kita jualnya kalau kan. Iya. Jalan itu rusak sepanjang jalan, lampu tidak ada. Ya, selanjutnya, Pak, dengan penataan kota, mempercantik kota bagus hari ini, Pak. Tapi saya minta Pak Bupati proaktif. Jalan buruk semua, Pak, di tengah kota, jalan buruk. Kalau tidak dijuluk-juluk pemerintah pusat itu diambai. Kalau tidak diusik-usik itu, Pak, jalan yang kami perjuangkan di Serdadi, alhamdulillah belum ada sebulan sudah hampir rusak lagi. Nah, itu nanti akan saya usulkan lagi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nakal ini kan. Yang terakhir, Pak, ini RT ini, Pak, ujung tombak pemerintahan, terkecil, terbawah. Semua bermuaranya ke RT, tidak dapat raskin RT dimarah, tidak dapat bantuan apa RT dimarah, tolong gaji RT dinaikkan, Pak. Iya kan? Bisa angka 500 ya alhamdulillah Pak RT kan. Itu karena RT itu ujung tombak terbawah, Pak. Kadang masalah bantuan apapun itu Pak RT, padahal Pak RT tidak tahu, datangnya dari langit, dari dinas sosial, ini loh yang dapat, ya kan? Masyarakat tahunya Pak RT. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, Pak. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, kalau Serdadi Sikok kan sudah diwakili oleh Mas Rowi ya. 24 RT. Baik, selanjutnya Kelurahan Teratai ya. Kelurahan Teratai. Silakan, ya, Pak.
Kelurahan Teratai, tunjuk tangan Pak RT, sebut nama RT-nya Pak ya. Oh di depan, Ri, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Batanghari, Bapak Wabub, peserta Sekda dan para asisten dan juga Pak Camat dan wabil khusus para lurah dan para RT serta RW yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Saya juga bingung. Yang saya sampaikan Iko saran, permohonan apa kritik, tidak tahu di saya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimaklumi sebelumnya. Saya mohon maaf. Yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai sebelumnya perkenalkan nama saya Anasrul Ghafur. Saya Ketua RT 02 Kelurahan Teratai. Alhamdulillah berjalan 6 tahun. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang SPPT PBB. Karena menurut saya SPPT PBB ini sangat penting dalam menambah atau pemasukan keuangan daerah. Beberapa tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir, di mana di RT saya itu yang berawal dari 60 sekian SPPT PBB keluar, namun yang keluar cuma 10, bahkan terakhir ada 2. Nah pada kalau tidak salah saya itu bulan Juli atau Agustus dimohon perbaikan. Nah semoga data yang dikirim dapat benar-benar diperbaiki sehingga SPPT BBB warga yang tidak keluar bisa selesai atau bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai data DTKS. Beberapa kali kami pertemuan baik dengan dinas sosial, perwakilan ataupun pendamping PKH dan selalu meminta data. Setiap tahun data itulah yang kami kirim Pak. Data itulah yang selalu kami sampaikan. Namun yang keluar justru terkadang ada perbedaan. Ada perbedaan dengan data yang kami kirim. Jadi kami juga tak tahu letak kesalahannya di mana. Jadi mohon kepada pemerintah daerah khususnya untuk memperbaiki hal-hal yang semacam itu. Sehingga di masyarakat bawah, khususnya di RT tak kebingungan. Ketika ada bantuan, begitu yang dapat tidak terdata dengan RT, maka itu bumerang bagi RT. Nah, mungkin kami sebagai RT barangkali mampu Pak, ketika warga ngomel-ngomel, tapi ada sanak keluarga terkadang itu yang tidak mampu. Sehingga itu yang kadang bingung RT kok jalan mana yang ditempuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu tentang drainase. Di lingkungan 1 Kelurahan Teratai ada drainase induk. Memang awalnya bukan drainase Pak, itu seperti sungai, bukan juga sungai. Tapi terbentang dari RT 19, RT 3, RT 1 dan RT 2. Akhirnya pembuangannya Sungai Batanghari. Itu kurang lebih kalau tidak salah saya panjangnya 6 sampai 700 meter. Nah itu drainase induk, lebarnya 1 meter kali 1 meter. Jadi mohon untuk dipertimbangkan, karena menurut saya drainase ini sangat penting. Karena apabila banjir, air tergenang, maka ada 2 hal yang menurut saya sangat fatal. Yang pertama kesehatan, karena akan muncul DBD. Yang kedua yaitu buruknya lingkungan. Yang terakhir, saya mohon dengan Pemda Batanghari, alhamdulillah di depan rumah saya, itu tepatnya Jalan Masjid Lamo, Teratai RT 02, itu pernah disentuh pemerintah 2000, kalau tidak salah 2014 atau 2012. Nah sekarang rusak parah Pak, itu jalan utama untuk menuju masjid, tempat ibadah. Jadi mohon untuk dipertimbangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, mewakili teman-teman para RT pada malam hari ini yang mungkin tidak dapat bercakap Pak, sehingga semoga terwakili dengan apa yang saya sampaikan. Kami mohon untuk direalisasi hasil muskel kami Kelurahan Teratai yang mana alhamdulillah sudah masuk ke RKPD. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Gapur. Nampaknya lo sudah berunding, nak kena hari dalu tadi tak? Diwakil Pak Abdul Gapur be. Tapi abang pegang mic bang, silakan bang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Batanghari, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Bapeda, Bapak Kepala Asisten, Bapak Camat yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu RT ini telah dipertemukan di aula ini dalam rangka menyalurkan atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Batanghari, terutama Pak Bupati dan bapak-bapak yang lain. Di sini saya menyampaikan bahwasanya kami juga pada tahun 2023 kemarin sesuai apa yang disampaikan tadi telah menyampaikan usulan drainase di jalan di lorong sepakat 2 lebih kurang sepanjang 170 meter. Itu kalau baru sebelah jalan itu baru ada drainase, sebelahnya belum. Kapan hari hujan jalan itu selalu banjir dan melimpah ke sebelah. Nah, jadi sangat dibutuhkanlah, itu bukan keinginan, kebutuhan gitu Pak. Mudah-mudahan kalau itu memang bisa terrealisasi, alhamdulillah, karena memang betul sangat dibutuhkan. Yang kedua, terkaitan masalah lampu jalan, terutama di maaf ya, saya belum memperkenalkan diri Pak ya. Saya ini di RT 12 Pak ya, di RT 12 Talang Inuman, Kelurahan Teratai. Nah, jalan baru Pak. Jalan sepanjang pasar itu memang lampu sudah ada, lampu jalan. Cuman masih ada kekurangan. Ada baiknya kalau setiap tiang itu ada terang benderang Pak. Terang itu maksud saya kan jalan itu, karena itu lokasi daerah pasar. Nah, mudah-mudahan kalau bisa terrealisasi ya sepanjang jalan sampai ke simpang luar itu Pak, itu lebih baik. Karena di situ juga jalan as Pak. Pada mobil lewat-lewat itu mobil macam lintas lah maksud saya kan, pelintasan di sana, patroli juga, iring-iringan juga, peredis juga lewat sana kebanyakan Pak. Nah, jadi alangkah baiknya kalau terang itu lebih baik. Terkaitan juga mungkin sekedar mengingatkan kembali itu lebar pengaspalan jalan itu alangkah baiknya kalau bisa terrealisasi Pak Bupati. Nah itu mungkin saya yang bisa sampaikan. Kalau masalah jalan ke masjid itu mungkinlah sudah masuk dalam EKPD Pak. Kalau mudah-mudahan terrealisasi jalan masjid arah ke kuburan itu sama dengan yang disampaikan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa sampaikan, bisa singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 ya? Iya, Pak Bupati mau langsung menjawab. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Pak. Dari Sudadi Mas Rowi tadi ya. Ini ada kesalahan teknis sebenarnya Mas Rowi. Jadi rupanya Sri Dadi itu ada 3 ruas jalan. Hitungan kita, usulan awalnya kita anggap 1 gitu. Jadi Sri Dadi langsung ke Jangga Baru. Rupanya menurut orang PU, udah Pak itu dipotong-potong Pak. Ruasnya tidak langsung nyatu macam itu. Saya bilang, perintah saya dulu minta dari Simpang 4 itu sampai ke Jangga Baru. Rupanya di bulan 5 tahun 2022 dimasukkan ke rencana kerja pemerintah, judulnya Senami Jangga Baru. Betul kata Mas Rowi, kata orang masih marah. Karena kita sudah ngomong, itu yang kita prioritaskan di tahun 2023. Apa solusinya? Kita cuma membangun dari Gebang Taura menuju ke Jangga Baru. Menurut KPU menjelang 2024 solusinya kita rawat Pak. Karena jalan itu dulu sudah diaspal, sekarang aspalnya toke-toke. Sehingga kalau dirawat, disekrap ulang, dipadatkan, menjadi lancar lah dilewat, menjadi fungsional bahasanya Mas Rowi. Nah ini minta maaf Mas Rowi.
Karena ternyata secara teknis jalan itu ternyata terpotong-potong ruasnya. Sama dengan kejadian di tahun 2022. Saya nyampaikan bahwa tolong dibangun jalan simpang Rantau Gedang Sungai Ruan. Rupanya namanya mirip. Kok lagi namanya simpang Rantau Gedang Sungai Ruan yang saat ini dibangun tahun ini. Rupanya yang saya maksud tuh nama ruas jalannya simpang Rantau Gedang. Sehingga terpaksa kita bangun di tahun ini. Nah itu kejadiannya sama Mas Robi. Ya ada bakso tenis yang ternyata tidak sama dengan bakso kita hari-hari. Sehingga orang PU tidak memasukkannya tidak sesuai dengan rencana. Tapi Mas Robi jangan cemas, dia tetap akan fungsional dengan alat berat yang kita punya. Jadi ada toke-toke yang di dekat rumah Jimmy itu, ya di seputaran Senami. Sebenarnya itulah Senami. Saya membayangkan saya kan orang Tukusan hafal Senami. Jadi Senami itu bukan di Gerbang Tahura itu sebenarnya. Senami itu buntut Sriadi dikit itu langsung Senami dia. Ternyata orang PU membuat namanya Senami itu dari Gerbang Tahura. Yang kita tahu Senami itu ya dari ujungnya Sriadi yang Simpang 4 kata Mas Robi itu ke dalam itulah Senami. Nah, jadi ada miskomunikasi di situ, tapi terserahlah orang nak marah betul juga Mas Robi. Karena kita berjanjinya Senami selesai kan. Rupanya Senami yang dimasukkan orang PU bukan Senami itu. Ternyata ujungnya Senami. Kalau Gerbang Tahura itu Pak Kepala Bebedah itu ujungnya Senami. Kalau sudah dari Gerbang Tahura ke sana itu bukan Senami. Kalau orang Tukusan nyebutnya itu sudah Tenam. Dan lama lagi Jebak. Habis Jebak baru masuk ke Jangka Baru. Nah, tapi itu akan kita rawat sehingga masih bisa dia lari 70-80 kayak Mas Robi di situ. Nanti yang dari Gerbang Tahura sekaligus digabungkan dengan dana CSR yang dijanjikan oleh pemerintah Provinsi Jambi sampai ke Jangka Baru. Nah, ada apa kalau dia tidak marah wajar juga Mas Robi. Ada kesalahan teknis itu. Tapi kalau dia sudah selesai itu jalan dibangun, dia merasukan lagi. Nah, kalau sekarang dia marah-marah itu wajar lah. Dia lewatnya masih saro di situ. Tapi kalau sudah kita rawat kakek, dia masih marah juga lah nasibnya namun itu. Nah, jangan dosa, Mas Robi dosa cuma samat berkaitan pemilihan dosa. Kita lillahi ta'ala be, apa yang bisa dibuat be. Kemudian Mas Robi, kan beda-beda gaya manusia nih. Saat tahun ini sampai akhir tahun 2022 kita sudah menangani ruas jalan di Batanghari ini sepanjang 120,7 km. Malam ini kita dengar masih banyak lagi yang ribut masalah jalan. Tandanya apa? Begitu banyak jalan rusak di Batanghari. Apakah 120,7 itu tanpa kerja keras? Dengan kerja keras. Kenapa? DAK kita selalu paling besar. Dan ini dilihat oleh daerah lain terus. Tapi apakah berhasil? Belum itu berhasil juga. Karena keberhasilan itu lebih kepada manfaat nanti yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian di jalan yang kata Mas Rowi tadi, jalan provinsi yang lewat kantor bupati itu. Ya terus menerus kita perjuangkan. Soal dapat apa tidaknya saya tidak peduli. Tapi kita suarakan terus. Katanya tahun ini dianggaran, kita tengok lagi dikerjakan atau tidak. Tapi tentunya niat baik kita nih pasti harus diiring usaha dan ikhtiar. Kemudian dengan doa. Nah, jadi perlu juga kita doa bersama apa yang kita lakukan nih bisa disetujui oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Cuman memang gaya orang beda-beda. Ada orang sebelum dibuat dia pidato dulu ada. Saya sudah perjuangkan ini, saya perjuangkan itu, ada yang gitu. Kebetulan saya udah membatiar ini gayanya tidak ada macam itu. Kalau dia jadi kakek ya alhamdulillah, pokoknya dibuat baik. Nah, beda-beda Mas Robi. Jadi gayanya beda-beda. Jadi saya tertangkap tadi bahasa Mas Robi, seolah-olah kami ikut diam ya. Saya minta maaf Bapak Ibu semua, ini kakek ria jadi. Saya kemarin berangkat 5 hari ke Jakarta, itu melakukan 18 kali pertemuan terkait rumah sakit, terkait alat-alat kesehatan, terkait jalan untuk tahun berikutnya. Apakah berhasil? Belum tentu berhasil. Tapi paling tidak usaha ikhtiar itu kita buat. Nah ini saya lalu melanggar kebiasaan saya ini, kebetulan Mas Rowi nanya tadi, soal harus diperjuangkan tuh. Jadi kalau Mas Rowi ketemu kabupaten lain, pasti dia nyebut, kalau dana pusat itu paling banyak Batanghari lah. Semua pasti ngatakan gitu Mas Rowi. Aku agak kebanggaan nih gitu. Asal ketemu kabupaten lain. Tapi kalau kabupaten kita lah kan nanti bandingannya. Ya, asal ketemu kabupaten lain pasti kalau nyebut DAK itu Batanghari itulah jagonya. Karena memang kita dapat alokasi paling besar. Tapi itu bukan berkat kami berdua, berkat doa orang Batanghari juga. Sepadai-padainya gitu, tanpa didukung orang banyak, tanpa diizinkan Allah juga tidak akan bisa buat apa-apa. Nah, kemudian lampu jalan sepakat kita dengan Mas Rowi tadi. Memang itu daerah rawan. Cuma saya baru tahu namanya simpang bawah, ya, nah, itu memang sudah masuk di rencana kita Mas Rowi dan memang betul tingkat sering kejadian kriminal di situ. Kadang-kadang kalau sudah malam. Kalau batu bara macet tidak terjadi kriminal karena kami dia.
Tapi kalau tidak macet, kriminal. Jadi tanda-tanda tidak maju ya. Bisa jadi tanda-tanda tidak hancur, bisa juga kita makan debu terus sampai hancur dia. Nah, ini sedang kita usahakan Mas Roy. Tapi tidak tahu berhasil atau tidak juga. Kita sedang usahakan ngajak pengertian masyarakat Simpang Kermio sampai Kilangan supaya harusnya kita belokkan. Karena betul, kemarin Komisi 5 tentang infrastruktur DPRI datang juga. Dibayi hancur lagi, dibayi hancur lagi. Kenapa? Bebannya melebihi dari yang dibuat orang Jepang. Orang Jepang nengok orang Indonesia bawa mobil PS tuh, bingung dia. Kami yang buat beda berani ngisi sebanyak itu. Tuh. Orang Indonesia cuma beli, diisinya berlebihan. Kapasitasnya 5,6 ton, diisi 14 ton. Hebat memang orang Indonesia nih. Memang kreatifnya dia. Sehingga jalan itu tidak akan kuat ya. Kemarin saya sampaikan ke Kades Kotoboyo. Pak Kades, kita punya rencana untuk membangun jalan Kotoboyo. Karena kasihan sudah dari zaman Pak Soeharto, kata Mas Rowi tadi, dibangun tidak pernah dibangun lagi. Tapi dengan syarat, mobil batu baranya harus ada jalan alternatifnya. Sekarang sedang diusahakan dengan Kadesnya. Mau batu bara tidak boleh lewat jalan kabupaten yang ada di tengah desa. Supaya dibuatkan shortcutnya, jalan tembusnya sendiri. Kenapa? Kalau dilewati mobil batu bara, 3 minggu umur jalan gitu tuh. Yang kata Mas Rowi tadi sebulan, gelombang nih langsung. Karena dia ngisi muatan tidak sesuai dengan kapasitas yang diizinkan pabrik mobilnya. Nah ini juga sih kok, ada nih Mas Rowi. Saya terkejut tidak ada ketua RT yang nanyakan itu. Mantas Mas Rowi diutusnya untuk menjadikan perwakilan aspirasinya kan. Dan itu tipikal orang Batanghari. Nah saya udah Mbak Batanghari ini rupanya bagian dari tipikal orang Batanghari. Kalau terhadap diri dewek tidak berani nyebutnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya sangat paham bahwa insentif honor ketua RT ini dari tahun berapa nilainya 300.000 tuh? Mak, yang 18 tahun tadi mana ketua RT? Iya, lah 18 tahun tuh masih macam itu? Iya, iya Pak, Pak Wadi. Nah, iya. Nah kakek Bapak, insya Allah kakek tolong Pak Camat, kakek setelah DPA jadi dicepatkan. Jadi sudah kita rencanakan dan insya Allah nanti di awal Februari Bapak Ibu nerima gaji ketua RT itu sudah nilainya 500.000 ya. Tapi saya senang nih karena Mas Rowi aspirasi berani ngomong. Ketua RT si Koida yang ngomong itu kan. Karena bayangan saya pasti ketua RT ngeluh itu duluan. Oh beda. Malah orang lain, ketua LPM yang susah nengoknya. Kasihan gajinya kecilian kan. Nah itu tanda apa? Tanda orang baik. Orang baik itu tidak pernah dia ngomongin dirinya. Dia pasti kasihan dengan orang lain. Jadi kan Mas Rowi penyambung lidahnya. Entah itu tidak Mas Rowi ini. Ketua RT-nya udah acara memang sengaja udah disuruh ngomong masalah gaji itu kan. Hah? Apa? Oh itu ya. Iya. Pak Wito ketua RT juga Wito. Oh Wito lah bisi itu sebelah. Ada Bang Iwan tadi. Ya Pak RT ya. Nah, insya Allah itu semua. Itu akan berlaku Kabupaten Batanghari. Pasti, masih kecil. Belum juga pantas itu. Tapi kebetulan pemerintah daerah yang mampunya segitu. Saya sangat yakin masih belum pantas itu. Kita doakan sama-sama bahwa penghasilan daerah kita meningkat dengan kolaborasi kerja kita bersama sehingga tahun-tahun berikutnya masih bisa kita tingkatkan lagi. Ya. Jadi kalau Pak RT bersyukur tuh saya alhamdulillah dan karena saya yang secara pribadi nilainya masih belum pas juga. Masih belum pantas. Belum pantas, tapi itulah yang bisa diberikan negara untuk Bapak Ibu Ketua RT ya. Ada Pak Ridwan YS Ketua RT juga ya? Ketua RW? Wah. Oh memang tokoh-tokoh masyarakat jadi Ketua RT kan? Ada yang terlupa tak? Ayo pastilah tuh. Ada kan cerita Mas Roy. Sebulan tuh gelombang tuh lah. Nah, dibuat macam mana pun pecah-pecah ada. Saya ingat di Simpang BBC itu. Hampir tiap minggu nelpon kepala balai, yo Pak Bupati kita baik, gelombang pula. Tak terlapak katanya kan. Nah, tapi mudah-mudahan kalau kita bisa kita alihkan sehingga bebannya berbagi. Kita tengok pas tahun baru kemarin. Sebelum tahun baru dan setelah tahun baru. Tidak ada mobil batu bara kan? Masih ramai jalan kita tuh. Tandanya apa? Memang volumenya sudah luar biasa.
Jadi perlu ada jalan lain atau perlu pelebaran terhadap jalan itu. Dan ini akan terus kita usulkan dan tolong doa Bapak Ibu semua. Supaya orang memahami apa yang kita rasakan juga. Kadang-kadang orang kan tidak bisa dia merasakan apa yang kita rasakan. Dulu sudah awalnya sepakat, tapi tidak ada juga dijalan-jalankan bahwa itu akan dilebarkan. Nah, tapi ini kita tetap uruskan. Sudah tanda menangan kita situ, Muhammad. Teken dengan Menteri Bupati Batanghari siap. Apabila halangan dari warganya dia akan menyelesaikan. Teken kalau kagetlah siap dah siap tuh, kuat dah kuat. Entah warganya marah apa dah, pokoknya teken terus. Pakai materai pula. Dalam hati saya matilah kalau sempat warga tidak mau kan. Tapi itu belum terjadi juga. Nah, tapi kita doakan sama-sama. Kalau memang itu bisa dipercepat oleh pemerintah pusat, pastilah. Yakinlah kita bahwa Tuhan akan mengetuk hati orang-orang yang mempunyai posisi untuk membuat keputusan itu. Ya. Ada lagi? Oh, teratai. Pak Gubernur ya. Ya, jalan masjid ya. Jalan masjid namanya dia. Rasanya sudah, tapi kayak pastikan. Kayak saya jawab sudah, rupanya belum. Ya, kayak kita cek dulu ya. Kalau saya ingat saya sudah, karena beberapa bulan yang lalu ada ketemu warga situ yang nyatokan itu dan sudah kita rencanakan. Tapi tidak tahu kayak, saya takutnya itu tadi meleset kayak Mas Rowi. Saya kejadian jalan senam ini cuma cemas saya nyatokan Tulado tuh. Saya kejadian ruasnya berbeda tuh. Ini takut lorong berbeda. Karena tahun kemarin kejadian di Penerokan. Kita masuk ke lampu jalan, ada yang protes. Pak dulu kita nyatokan di sini lokasi, ya betul saya bilang. Tapi ini dipasang lokasi sebelah sana Pak. Nah ini gawe orang nih, dipindahkannya lokasinya kan. Nah, tapi itulah, itu bagian dari kreativitas orang Indonesia tadi. Lain yang kita tujukan, lain di becinya, pasangnya di tempat berbeda. Ya betul kata Mas Rowi tadi, memang 50% kalau di catatan Mas Rowi di Serdadi. Kalau di kita lebih parah lagi di kabupaten. Begitu banyak masih jalan kita yang kondisinya dari zaman Orde Baru dulu. Dan pasti sudah rusak sekarang. Namunlah kabupaten tua. Sama orang lah tua. Asam urat ada tensi lah mulai naik, ya kan? Nah kebetulan kita Kobang jadi pemimpin di Batanghari, dapatlah kita ngomong obatnya kan? Nah tapi kita yakin Tuhan percaya berarti. Kita percaya dengan kebersamaan kita semua, kita bisa urai masalah-masalah yang ada di masyarakat Batanghari ini. Saya sempat juga ditanya kawan saya tadi, kau berani dan mengumpulkan ketua RT itu? Pasti banyak yang diusulkannya. Dah apa, ngelatih-ngelatih mental di situlah juga. Kalau itu kita tidak terlatih untuk dikritik, disahkan orang kan. Nah ngerti, kayak kalau pertemuan ketiga keempat, kayak kalau rasa mau kenyang lah tenang lah tuh. Ya, ada lagi lupa Bang? SPPT. Ya. Jadi salah satu yang membuat penghasilan Batanghari itu belum optimal adalah database pendapatan namanya. Begitu banyak sumber-sumber pendapatan, salah satunya PBB yang mungkin nilainya tidak besar per individu. Tapi kalau semua orang Batanghari yang punya tanah, punya bangunan di atasnya membayar, itu akan besar nilainya. Tapi saat ini nilainya kecil nian. Terakhir masih 2 miliar lebih. Setotal sebatanghari ini, belum pantas dengan luasan kabupaten kita yang sangat luas ini. Nah, ada kelemahan kita di pendataan tadi, betul kata Pak RT. Ada ETTS yang tidak diupdate, sehingga orangnya ada lagi, subjeknya ada lagi, ETTS-nya masih terbit. Ada yang objeknya tidak pas, sehingga warga tidak mau bayar. Ya kan? Ada yang tidak adil, yang tanahnya di pinggir jalan besar, dengan tanahnya di belakang, mahal tanahnya di belakang pajaknya. Sehingga warga yang di belakang tidak mau bayar, yang depan juga tidak bayar, dua-duanya tidak bayar. Nah ini sama-sama kita bayi database ini, saya sudah minta Kepala Bakoda bagaimana dibenahi. Banyak potensi pendapatan kita yang idealnya harus masuk, tapi tidak ada masuk. Bayang kita saat ini PAD kita tuh Bapak Ibu semua dari pajak retribusi, jumlah pemasukannya tahun 2022 hanya 42 miliar. Idealnya menurut hitungan saya paling tidak 200 miliar ya. Sehingga kita bisa mempercepat pembangunan tadi. Ya kalau 42 miliar dihabiskan dengan usulan Bapak Ibu semua tadi tidak cukup ini. Ya kan? Nah ini perlu kita kerja bersama sehingga besok kita tidak tergantung amat dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Kita sudah mandiri. Kalau dapat lagi pemerintahan lebih tinggi ya nambah-nambah lagi dia. Jadi PAD kita ini masih sangat kecil. Nah, kalau dibandingkan dengan Muarajambi ketinggalan jauh kita sudah. Untuk soal pendapatan asli daerah. Muarajambi itu sudah hampir 150 M dia. Setahunnya PAD. Itu pun juga belum optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, dengan potensi yang dimilikinya. Ini Batanghari ini banyak tugas kita. Terima kasih PRT. Saran kritik masukannya ya. Ya jadi semua yang diusulkan oleh Teratai kalau bisa dibangun kalau ya. Pastilah ada kayak gitu PRT.
Karena kalau kita berbicara prioritas Bapak Ibu semua, yang pertama kali yang kita hitung jumlah orang yang akan memanfaatkan. Ada jalan A, ada jalan B. Duitnya kurang. Yang kita pilih mana yang paling banyak dipakai orang. Prioritasnya pasti macam itu. Supaya kita menjadi adil tadi kan. Kalau duitnya kurang, kalau duitnya cukup ya kita bangun semua. Macam DKI itu. Kebetulan yang jadi kepala dinas bina marga itu kawan saya di Klat dulu. Dia itu kepeningan ngabisin duitnya. Karena DKI itu PAD. Tidak ada duit dari pemerintah pusat ya. Dia full PAD-nya dewek. Hampir 70 triliun Pak Sekda. Sehingga, sikok lagi kawan saya kemarin ketemu di acara Rakornas dengan Pak Presiden, Wali Kota Jakarta Selatan. Kami ini deal sama dengan kau tuh. Kalau Kabupaten Batanghari pasti pusing, duitnya dari mana. Kami ini susah ngabisinnya gitu. Karena dia pendapatannya sudah tinggi. Nah kita mungkin tidaklah seperti itu, tapi paling tidak ada usaha kita untuk menuju ke arah seperti itu, Bapak Ibu semua. Ya, apa lagi Bang? Ayo, itu sama B tadi. Jawabannya sama B BRT. Ya, pembenahan dari tenaganya. Karena kemarin hasil evaluasi dari Dinas Sosial ada beberapa tenaga pendamping itu yang kerjanya tidak optimal. Maksudnya kita usulkan perbaikan, dia yang amu itulah terus. Tidak pula dianing nyamat yang disampaikan oleh PRT, Pak Lurah, Pak Kades, sehingga datanya tidak berubah. Padahal diberikan ruang oleh pemerintah pusat untuk diupdate data itu sesuai kondisi kekinian. Ya, ini saya mau berbenah juga nih, Pak. Banyak yang kita benahi. Namunlah Kabupaten Tubo tadi ya, Pak RT ya. Bang Willy kau jelas pernah ketemu nih saya warga situ. Lapal lah usulan itu. Banyak nak ngulangnya malam kok. Kalau bisa dibangun bulan Nikola tuh kena itu kan. Enak pakai. Ini datang kami dengan Pak Imam segala macam. Kau jalan nih Pak ke masjid juga, ke kuburan juga. Wah, lengkap aku bilang. Dunia dapat, akhirat dapat kan. Itu Bang ya. Nah, cuman saya agak bertanya tuh, ngapa nak pasang lampu jalan dekat kuburan nih? Takutnya lama-lama orang nongkrong-nongkrong pula di kuburan tuh. Rupanya jawabannya, karena kebetulan kuburannya melintas warga keluar ya. Sepakat kita bahwa jalan Talang Inoman itu sudah sempit dengan hadirnya pasar di situ, pasar masyarakat ya. Ya, abang tunggu Bang, asal ada duitnya masuk lah. Ada pula abang ingatkan, kayak abang ketemu tiap hari ingatkan saya terus tuh. Muat tidak bisa juga, karena duitnya terbatas tadi kan. Nah, terima kasih Bang ya. Abang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda, Bapak Bupati yang kami hormati, Pak Asisten, Pak Camat, Ratu-Ratu atau Bapak Ketua RW, Ketua RT yang ada pada saat ini. Senang dan bangga kita dapat bersama-sama ketemu Bapak Bupati dan ketemu kami bersama. Kita dalam pertemuan ini banyak hal yang dapat kita lakukan, tarik manfaatnya. Tadinya katakanlah banyak masyarakat bertanya sampai ketua RT, ketua RT sampai ke lurah, lurah mentok di camat baru nak sampai ke bupati. Itu pun kalau sampai ke Pak Camat. Pak Camat juga tidak bisa menyampaikan karena ada dinas OPD yang terkait, gitu ya. Ini dalam rangka kita gotong royong, sumbang pikiran, sumbang tenaga. Kita dalam bersama-sama membangun masyarakat Kabupaten Batanghari, membangun daerah kita. Saya nyarankan dari hasil pertemuan ini khususnya kepada OPD Pak Sekda, langsunglah turun Senin itu kakek atau Selasa, turun sampai ke Pak Bupati ke hasilnya. Karena tadi semacam yang Pak Narawi sampaikan tadi, ada miskomunikasi penamaan ruas jalan yang dimaksudkan Pak Bupati lain, yang terjemahan dari kepala OPD-nya lain. Jadi saran saya, biarlah OPD itu sampai ke lapangan, cek dengan RT itu, Pak Camat tentunya ngajak Pak Lurah dengan OPD, umumnya Dinas Perkim, tadi mungkin Cipta Karya, langsung lah Pak, terutama sekali Dinas Sosial tadi, dalam hal memvalidasi data DTKS gitu, by name, by address-nya itu. Dia tahu gitu. Jadi Pak Bupati tidak ada lagi bayangannya ke sana, terjadinya begini gitu kan. Ternyata ada juga dia nak merubah. Nah, kadang-kadang dia nak merubah nama tadi sanaknya pula kan. Kita kok galau sanak. Nah, kira-kira gitu.
saran saya Pak Sekda, ajaklah kamu ke lapangan, sudah itu 2-3 hari susun data sampai ke bupati. Kok ada dananya, kok tak ada Pak. Itu bupati mungkin. Supaya kita sampai komunikasi dengan RT juga, yang ini bersabar dulu, yang ini sudah ada duitnya. Mungkin itu mungkin Pak Bupati, supaya ke depannya orang ini kan merasa terhibur juga. Pak RT kok ada tanya oleh masyarakat, bila lampu gitu, bila lampu gitu. Itu mungkin saran dari saya, supaya kita nampak gerak gitu, itu responsif kita dengan tengah masyarakat gitu. Saya rasa itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Hal-hal yang informasi ini cepat dirasakan masyarakat, dampak daripada hasil pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Bupati sudah memberikan saran kepada kami, Kepala OPD, untuk menindaklanjuti sesegera mungkin. Baik, izin Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini terakhir Pak, Kelurahan Pasar Baru. Ya, kami persilakan. Orang tua kita dulu dari belakang. Bentar ya, pas. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten, Bapak-bapak yang lain dan tidak bisa sebut satu persatu, Bapak Camat, Pak Lurah, Pak RW dan rekan Pak RT. Saya perkenalkan diri saya Pak, saya nama Samsudin Pak. Kalau Pak Bupati, Pak Wakil mungkin sudah kenal sama saya Pak ya. Jadi saya sudah menjabat sebagai RT lebih kurang 4 tahun Pak. Jadi banyak sedikit sudah pengalaman saya yang disampaikan oleh masyarakat Pak. Yang satu, mungkin Bapak Bupati dengan Pak Wakil Bupati sudah ke tempat kami ke Musala As-Solihin. Dulu masih keadaan 30% Pak. Kalau sekarang ini sudah masuk 80%, hampir siap bulan puasa mungkin hampir clear Pak ya. Jadi yang perlu kami sampaikan, jadi wewengan masyarakat, musola sudah bagus, jalannya 300 meter Pak, masih buruk. Kami sudah Pak Pedelan melalui Pak Wakil dulu minta tolong bantu Pak jalannya Pak. Dari tahun 2005 Pak, belum sampai sekarang belum dibangun Pak. Kemudian itu banyak perkumpulan anak-anak yang tidak betul Pak, dari terminal Pak, dari supir batubara yang menunggu berangkat pagi Pak. Jadi nongkrong di musola kita Pak. Karena apa Pak? Lampu itu Pak tidak ada menyala sama sekali, gelap Pak. Dulu ada lampu dari lurah yang lama sebelum lurah Ruby Pak. Jadi lurah Pasar Baru itu sudah 80% tidak ada hidup semua Pak. Katanya tenaga surya, tapi tenaga surya tidak ada maksimal Pak. Jadi minta tolong lampu Pak, dari kita pertemuan kemarin, dari waktu Jumat bersih kami sudah ngusul juga Pak, lampu Pak, tolong Pak. Jadi kami sudah akan lapor sama Pak Lurah, kata Pak Lurah coba usul ke Perkin. Perkin bilang belum diserahkan Pak Lurah. Dari Perkin coba usul ke PLN. PLN tidak tanggung jawab kami, itu lampu dari Lurah katanya. Itu lampu tiang ada Pak, tapi lampu tidak hidup. Sudah lama Pak, sudah berapa tahun tidak hidup Pak. Jadi minta tolong melalui forum ini jangan kami maaf Pak, dulu sudah kami usul, nampak belum juga ada perbaikan Pak. Kemudian tidak kalah penting juga Pak, kami Pasar Baru, saya RT 12 dengan kursi 3 nampak disindir terus oleh masyarakat dan orang lewat. Tapi masuk kota katanya Pasar Baru, tapi jalannya setengah meter airnya Pak. Jadi di depan terminal Pak, itu setengah meter kalau hari hujan kayak tadi Pak airnya. Sebenarnya solusinya enak aja, dekat Pak. Kalau mau
tidak sampai 200 meter bisa ketemu pengaliran air Pak Parit itu Pak. Begitu juga ke depan ke Samsat itu Pak, dulu rendah tuh Pak, cepat air mengalir. Tapi tidak ada yang bertanya sama kami bagaimana solusinya. Cuma dia timbun menimbun tapi nampak tidak ada hasilnya Pak. Itu saya minta Pak tolong dibantu oleh pemerintah, karena di Pasar Baru katanya ya minta duit katanya, tapi jalan tidak beres Pak, dalam Pak, udah lubang lagi Pak. Kemudian ya masyarakat juga sampai pada kami cuma terima kasih, wajah matahari sekarang ini Pak sudah cerah sekali Pak. Terima kasih Pak ya, wajah sudah cerah. Coba kami lah masih tinggal sedikit, masih banjir Pak, tolong Pak dilihat kami Pak. Serasa demikian Pak. Oh tambah lagi, terima kasih juga masyarakat. Oh jalan ke SMA 6 Pak, alhamdulillah Pak sudah bisa dilewati Pak, sudah bagus, sudah selesai. Sama anak-anak sekolah tidak ada lagi terserempet ataupun jatuh-jatuh Pak, jalan sudah bagus Pak. Termasuk sama Bupati kami sudah 10 tahun mengusul Pak, baru sama Pak Padil sekarang baru berhasil Pak. Alasan masa tokoh masyarakat ataupun pemborong katanya kiri kanan tidak mengizin Pak. Zaman Pak Padil kami coba minta keterangan daripada masyarakat, semuanya setuju, udah teken semua. Jadi jalan sekarang. Terima kasih Pak Bupati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambah lagi Pak. Iya Pak, kami pensiun Pak. Jadi capek nih, kalau salah ya RT lah yang disalahkan Pak ya. Kalau bisa ditambah juga nih kawan-kawan tadi gaji RT itu Pak, jangan lagi Pak. Tambah lagi Pak ya, ditambah Pak ya. Oke, sudah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kau tuh Tok, Bapak yang belakang kau tuh. Ya, sebutkan namanya, RT, silakan. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kerahmati orang tua kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Batanghari, Bapak Sekda, Bapak Asisten 1, Bapak Ketua Bapeda, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan rekan-rekan Bapak para Ketua RW, RT, 5 kelurahan dalam Kecamatan Merawulian. Saya langsung saja perkenalkan, nama saya Azwar, kebetulan saya Ketua RW 01, Kelurahan Pasar Baru yang mulai mencakup di bawah 5 RT Pak, yaitu RT 1, RT 3, RT 4, RT 11, dan RT 12. Nah kebetulan yang disampaikan oleh Pak Samsudin tadi itu benar Pak ya. Di sini mungkin sebagai saran, kritikan, dan harapan juga yang saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan kami itu dilewati pertama oleh jalan nasional, jalan provinsi, kemudian oleh jalan kabupaten, dan jalan perkim. Nah yang pertama jalan nasional atau jalan provinsi yang seperti Pak RT 12 bilang tadi itu cukup luar biasa itu Pak. Lobangnya dalam-dalam, kemudian airnya juga kalau hujan seperti tadi itu mungkin lebih kurang 50 cm. Masih mendingan itu lobang berjalan Pak, ini yang lobang di jalan, ini yang paling bahaya. Maaf Pak ya. Nah kenapa? Sebelum di akhir tahun 2022 kemarin, warga saya sendiri RT 3, kebetulan nih datuknya si Heri lewat situ jatuh juga, tak tahu lagi mana jalan yang elok mana tidak, ternyata tertumpuh di yang lubang, jatuh lalu Pak, bayangkan. Nah itu salah satu harapan kami seperti Pak RT bilang tadi itu, solusinya mungkin apakah perbaikan drainase yang ada di antara kantor lurah Pasar Baru sampai ke Samsat Pengadilan Agama, terus ke arah Walet itu kan ada pembuangan ke sebelah ke kanan kalau dari arah Sridadi itu. Nah itu salah satu. Sekarang ini air itu bisa berkurang melewati bawah kanal blok kantor lurah, tembuslah ke RT 3. Kebetulan di RT 3 itu ada renase. Nah renase ini juga sekarang ini sedang tanggung, tidak sampai ke ujung, lewat di tengah tanah warga. Warga juga sudah ada yang komen, itik kami banyak mati gara-gara renase, karena airnya tidak ngalir ke langsung. Nah itu kami mohon juga untuk di
tindak lanjut oleh pemerintah melalui Pak Lurah sudah kami kasih tahu apakah disambung untuk betul-betul sampai ke pembuangannya. Nah kemudian ucapan terima kasih seperti Pak RT tadi bilang, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, juga Pak Sekda dulu yang pernah sempat turun jalan menuju SMA 6 itu, alhamdulillah sudah biasa Pak. Kalau dulu kita takut anak, guru dan yang lain jatuh, tapi sekarang permasalahan juga timbul. Nah ini saya mengharap Pak Bupati mungkin besok atau dengan Pak Sekda, jalan bagus, di awal tahun ajaran baru kemarin sudah ada kejadian kecelakaan. Tumuran antara anak SMA dengan wali murid. Nah solusinya kami mengharapkan, kebetulan juga saya memanfaatkan fasilitas jalan itu karena saya ngajar di Min 1. Jadi di SMA 6 itu lebih kurang 6-700 murid. Di Min 1 itu 350 murid. Jadi lebih kurang 1000 untuk yang lewat. Belum lagi tambah guru, warga dan masyarakat yang lain melewati. Nah kami mohon Pak solusinya mungkin apakah, saya tidak tahu kalau bahasa polisinya itu, saya yang tahunya bikin polisi tidur, itulah maksud saya Pak. Saya mohon itu secepat mungkin Pak, karena saya takut nanti kita timbul hal yang tidak kita ingin Pak. Maksud saya itu biar selamat semuanya, nak. Guru selamat dan murid selamat. Karena anak SMA itu Pak, sekarang ini dialah yang merasa punya jalan itu. Nah itu. Tuh Pak Sekda, kalau dulu Pak Sekda tengok dewek lah lobangnya dak. Nah kini dia dewek yang merasa punya jalan, itu salah satu. Kemudian perbaikan jalan di wilayah RW 01 itu, yaitu di pertama di RT 1 yaitu penyeberangan dermaga dengan bulian seberang Pak. Itu jalannya sudah kecil, kemudian nikung turun lagi. Mungkin ini salah satu kepala sekolahnya ada sini Pak yang sering lewat nih. Mana Pak Termizi tadi? Ah itu Pak. Kasihan Pak lewatnya Pak. Apalagi dari menjalan ke penaik ke motor tempe penyeberangan itu arti tanggohnya Pak, tanggoh tanah itulah nih. Itu salah satu. Kemudian di RT 3 dan RT 12 yaitu perbaikan jalan yang sudah lama tidak disentuh. Nah, terutama di RT 3 dan 12 ini menuju musola dan jalan alternatif antara RT 3 dan 12 itu ada jalan setapak lebih kurang juga 200 meter untuk menghubungkan. Itu juga belum, kemarin sudah dimasukkan, cuma tidak tahu apakah bisa masuk di kita tidak tahu kan. Nah, kemudian di RT 4 itu yang luar biasa Pak. Saya takutnya kakek tim sukses marah pula sana. Padahal tim sukses ada di sana masalahnya. Jalannya sampai sekarang tidak disentuh-sentuh. Lorong Jawa dan Lorong Manggis. Lebih kurang 600-700 meter itu sudah saya masukkan di Musker kelurahan kemarin. Nah ini Pak RT-nya ada juga sini kan. Wah itu. Tapi takut kakek dia takut bercakap enak pula kan tuh. Ah itu. Itu mohon juga Pak ya, apakah sudah masuk di anggaran dari pemerintah sekarang atau belum itu. Tapi harapan saya itu sudah masuk. Kemudian jalan antara dari SMA 6 menjalan ke Rambahan dan juga ke Makam. Nah ini Makam ini saya klarifikasi dikit. Itu ada sekitar, kemarin saya ajukan dengan kelurahan itu 9 titik lampu. Karena apa? Karena di situ adalah keramat tinggi Pak. Mungkin warga kita Kelurahan Pasar Baru ini ada Kecamatan Muarabulin banyak yang tidak tahu. Tapi warga dan luar dari Kabupaten Batanghari bahkan luar dari provinsi banyak yang berziarah ke sana Pak. Itu salah satunya. Nah itu wisata religi pada ini tanda kita ya. Nah itu mungkin walau kita tidak tahu Pak, cuman alhamdulillah nih Pak RT-nya lebih tahu nih, dia lewat pas Pak RT-nya. Nah itu salah satu, makanya kemarin kami usulkan untuk penerangan lampu di pemakaman tersebut. Kemudian yang tak kalah penting dari RT 11 Jalan Setapak yang lebih kurang 15 KK dan diikuti sekitar 150 jiwa Pak RT ya. Itu penghubung antara RT 1 dengan RT 2 yang arah jembatan kembar. Itu alternatif Pak. Karena kalau sekarang ini anak-anak sekolah dari jembatan atau dari Bulian ini dia lewat keliling. Nah, tapi dengan adanya jalan potong antara bikin jalan setapak antara RT 2 dengan RT 11 maka akan mempersingkat penempuhan Pak Wakil Bupati. Nah, dan juga bisa jadi jalan alternatif bagi pedagang ataupun pejalan kaki yang lainnya. Nah, RT 8 dan 9 juga bisa tembus dari pangkal jembatan kembar gitu tuh Pak Bupati. Nah, itu harapan, betul-betul harapan besar itu Pak Bupati. Karena belum sampai sekarang masih tanah, belum ada tersentuh oleh penggalasan apapun, masih asli tanah. Itu harapan kami betul-betul
di yang Aping utarakan tadi betul-betul untuk diakomodir karena demi masyarakat banyak, demi kebersamaan warga saya yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Datuk Adat itu nunjuk tangan ya. Ya, silakan tuh sebagai penutup itu ya. Silakan Datuk Sumeri. Serentak barakam semboyan kita, mudik ketebo serentak satang. Segala kita nang ado di siko ucap nak tiba salam nak datang. Pergi menjalo ke dusun waro dapat lampam 23. Segala kita nang ado di siko sambut salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami hormati Bapak Bupati Batanghari berserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kepala Bapeda, dan juga Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Lurah, Bapak Pengurus, Datuk Pengurus Lembaga Adat yang ada di siko, yang kecil bernama Gedang Bagela, kok kecil, tak saya sebut nama yang Gedang pun tak dapat saya imbau gelas seko-seko. Pada kesempatan itu, saya sangat bahagia sekali dengan kepemimpinan Bapak Bupati Batanghari. Saya lihat Batanghari kok memang menggeliatnya lah nampaknya, tidak? Dilihat di pusat kota Kabupaten Batanghari ini, khususnya ini di depan kita nih Taman Tapa Melenggang, kemudian di depan kantor Bupati Batanghari itu sudah wajahnya sudah berseri-seri. Nah, alhamdulillah. Walaupun saya dengar-dengar ini ada netizen yang berkata, "Ale kok udah ngecet be, kata jalan kami buruk," katanya. Itu kata netizen Pak, bukan kata saya. Nah, kalau saya setuju lah, pas lah itu. Nah, jadi Bapak Bupati dan para pejabat yang ada di siko pergi tempat bertanya, balik tempat berberita, tempat kami mengadu selaku kayu tinggi di tengah padang, daun rimbun kena berteduh, dahan rindang dan kuat kena kami bergantung, batang besar kena basana, akarnya lebar kena duduk bersilo. Nah, tempat kami bertanya, tempat kami berberitahu. Itulah yang nak kami ceritakan kepada Bapak di siko. Yang pertama, kalau saya catat tadi Pak, soalnya banyak dikit person saya tadi nak mewakili dari yang lain. Saya diutus oleh Pak Lurah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu jalan SD Min itu Pak, betul lah tadi itu sudah bagus, alhamdulillah Pak. Terima kasih nian tuh, kemarin tuh jalannya kecil, mobil nak bersonsongan tuh payah, sempit, jadi dikhawatirkan terjungkil kan. Nah, ada drainasenya tuh Pak yang dado dicor, dado sampai ke bok koper itu, jadi terancam longsor, apalagi musim hujan macam kini tuh, sekitar 30 meteran Pak Lurah ya. Di sebelum dan sesudah bok koper itu ada yang tidak dicor. Nah, jadi cuman parit biasa be. Itu sedangkan timbunan itu tinggi lebih 2 meter ya Pak RT. Nah, lebih 2 meter itu terancam longsor Pak. Ah, itu mohon kiranya ada penanggulangannya. Kemudian yang kedua, mohon pembangunan konblok di SD 198 belakang Pasar Baru Pak. Satu-satunya SD selain SD Min itu ada di yang Pak RW 1 sampaikan tadi itu. Nah, SD satu-satunya di Pasar Baru itu di belakang pasar. Nah, di belakang pasar itu halamannya tuh tanahnya becek nian. Kasihan nian anak-anaknya tuh, anak SD itu bermain di atas. Kalau dia mau bermain tuh kotor lah galau sepatu. Kadang dia sekolah pergi bersepatu balik cekir ayam. Karena sepatu itulah berpikul, bacangking kan oleh kotor. Nah, itu Pak konblok. Alhamdulillah jalan di samping situ. Terima kasih Pak, lah dibangun juga lacor Pak. Nah, kemudian selanjutnya lampu jalan menandai lorong. Nah, ini berkaitan dengan banyak mobil batu bara itu parkir di malam hari, kadang menutup lorong Pak. Lorong tuh tidak nampak lagi, dia entah tidak nampak karena kelam, apa memang sengaja lah nak nutup lorong tuh. Nah, sehingga mempersulit apa Pak RT nyoko kalau dia punya mobil kan, nak keluar masuk tuh di ujung jalur 2 tuh Pak. Sudah belok kanan di jalur 2 nak masuk lorong Jawa itu buntu Pak yo. Nah, di ujung jalur 2 di depan toko Habib itu. Nah, itu lampu jalan Pak. Kemudian ada sampah berhamburan di Jalan Gajah Mada di RT 12 dekat simpang SMU 6. Di depan toko keluarga Tani. Di RT 12 itu di seberang toko pertanian tuh Pak. Saya lewat
sekitar 4 hari yang lalu, berhamburan sampah plastik-plastik itu di sepanjang jalan. Nah, kata saya lihat ke kanan, wah ini kata saya tempat sampah ada. Nah ini barangkali perlu penanggulangan, apakah perlu pembuatan tempat sampah yang besar di situ, apakah macam mana? Karena saya yakin itu yang buang sampah itu bukan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu dia tertib biasanya. Biasanya orang pakai motor, Pak, pakai mobil sengaja dilemparnya sambil jalan, motor sambil jalan tuh lah. Nah itu. Kemudian Bapak tadi dalam pembukaan dan pengantar sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah taman-taman kita inilah gemerlap lampunya, Pak. Cuman sayang ada tangan-tangan jahil itu tadi, Pak. Saya juga baca di IG itu, lah pecah lampu katanya. Lampu sorot yang di mana kemarin tuh ada juga lah diambil juga kan. Nah, kalau menurut saya barangkali kalau Pol PP ataupun petugas keamanan itu tidak telat juga 24 jam. Soalnya yang tangan jahil tuh bukan sinjo dia ngambilnya. Jam 12 ke atas dia ngambilnya tuh. Entah sambil nyabu, entah sambil lampu mabuk, tidak tahu gitu kan. Nah entah diambilnya dijualnya untuk nyembeli sapu, tidak tahu. Nah barangkali kalau saran saya perlu CCTV barangkali Pak. Kalau ini pas usulan saya nih. Kalau manusia yang mengawasi itu tentu tidak sanggup. Ya itu. Kemudian di Pasar Keramat Tinggi itu ada TPS tempat pembuangan sampah yang di belakang itu yang baru dibangun tuh Pak. Nah kemarin kan tempat pengumpulan sampah itu di dekat musola itu, musola pasar. Sekarang dibangun, alhamdulillah Pak, terima kasih lah dibangun di situ. Cuman ada kendala. Karena apa kendalanya itu tempat sampah itu tinggi. Nah pemungut sampah yang bekerja di sore hari yang dorong gerobak itu tidak sampai dia nak masukkannya ke TPS tuh karena tinggi itu. Barangkali keterbatasan tenaga atau kecapean macam mana. Sehingga ditumpahkanlah di lantai itu Pak. Di bawah. Sehingga berserakan lah Pak di bawah. Nah apa macam mana itu, apakah perlu pintu yang dinding belakang itu dibuka. Dan macam mana supaya gerobak itu bisa disorong masuk ke situ. Atau macam mana solusinya. Supaya sampah jangan ditumpahkannya di tanah gitu nah. Nah itu. Kemudian juga sebagai jalan penghubung antar Kelurahan Pasar Baru dengan Muara Bulian RT 27, RT 11 Pasar Baru, ada jerambah papan Pak di situ Pak. Nah mudah-mudahan di pembangunan barangkali ini kan alokasi rumah-rumah yang di pinggir itu kan sudah dialokasikan ke dekat pasar ternak ya dak. Mudah-mudahan pembangunan berikut ini menyentuh ke jembatan itu Pak. Ada baiknya barangkali jembatan itu kalaupun tidak jembatan permanen ya jembatan macam mana lah yang bisa dilewati oleh masyarakat sebagai alternatif untuk lewat di situ. Jalan jerambah kayu, jerambah lamo itu Pak, jerambah bersejarah itu Pak, jerambah kayu bulian itu sebagai penghubung, sebagai alternatif. Karena kalau lewat jalan jerambah kembar itu kadang-kadang macet, nah masyarakat bisa juga lewat situ, jalan langkah hitam itu. Tembus ke simpang Semut 6. Kemudian ada perbaikan jalan yang Pasar Baru lorong jalan Semut 6 itu kerambahan itu Pak, ada yang terbengkalai. Itu sebenarnya jalan produksi dan jalan juga masyarakat ke pasar ke Keramat Tinggi. Itu baru kemarin pengerasan waktu Muhammad Jaki DPR kan, nah itulah dibangun dia lah di pengerasan juga. Namun sekarang lah semak lagi, tidak bisa lagi dilewati. Nah kalau itu ditingkatkan, jalan itu menjadi jalan kabupaten, insya Allah itu pasti rame. Karena masyarakat Rambahan, Sridadi, Pelayangan, bahkan Malapari lewat di situ dia Pak keluar tembus SMU 6 itu. Nah ke situ. Kemudian ada juga permintaan dari kami, cor beton lorong di RT 16 perumahan sepanjang 600 meter dekat ujung jalur 2 itu di belakang perumahan itu jalannya masih jalan tanah. Kemudian dilanjutkan lagi cor beton lorong keluarga jalan tembus ke jalan Rambahan yang saya bilang tadi, dia berbentuk T dari lorong keluarga itu kemudian jalan Rambahan itu sekitar 600 meter Pak. Dan lorong keluarga itu ada juga yang sudah dicor kemarin tuh berapa ratus meter itu di depannya sudah.
Kemudian juga masih di RT 13 bangun bok koper dan cor beton di RT 13 tembus ke RT 4 Kelurahan Pasar Baru 700 meter. Nah ini mohon maaf banyak nih saya mewakili sebenarnya. Nah bukan dari saya, mewakili yang lain sebenarnya. RT-nya kaget enggak usah lah ngomong. Ini be. Nah tuh. Kemudian tambahan tiang listrik Pak di RT 13 tuh kemarin ada warga di situ masang lampu, disuruh nyulah petugas masang lampu itu dari PLN itu. Wah kami tidak berani masang kata dia. Ngapo? Kamu nih tiangnya udah ada kata dia. Ini kalau saya lapor ini diputus kamu nih katanya. Ngambil narik dari rumah ke rumah Pak. Nah, mohon bantuan tiang 10 tiang di situ. Di lorong keluarga itu RT 13. Kemudian aku yang terakhir mungkin. Cor perbaikan terminal tuh Pak. Nah, kan ada terminal tuh Pak. Makanya saya usulkan gini Pak. Sekarang tuh saya lihat mobil tuh parkirnya tidak ada terminal lagi. Kantong parkir tidak juga berfungsi karena tidak bisa dimasuki. Walaupun bisa masuk, mobil terpuruk. Dan juga cor yang di polongan di depan tuh hancur sudah. Nah, jadi terminal itulah kantong parkirnya. Saya lihat parkirnya di luar terminal ngadap ke hulu. Nah, inilah yang menyebabkan macet juga. Belum lagi kemacetan di depan pom bensin tuh banyak yang ngelansir minyak. Nah itu menyebabkan macet juga itu tuh. Sehingga berjejal lah di situ. Kalau mobil pribadi nak masuk ngisi minyak dan motor lewat pintu keluar bukan pintu masuk lagi. Pintu masuk tuh lah sesak. Nah itu kalau bisa terminal tuh kan sudah ada yang sudah dicor, ada yang belum dicor bagian belakangnya itu bisa digunakan untuk mengatasi kemacetan. Walaupun dikit-dikit mudah-mudahan bisa mengatasi. Begitu. Nah kemudian Pak Tapa Melenggang ini, taman ini, saya sangat senang sekali. Kemarin saya ada juga pertemuan di Dinas PDK. Nah, kalau bisa diramaikan dengan penampilan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Batanghari Pak. Apakah seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, apakah sebulan sekali. Karena sanggar seni yang aktif, yang terdata di 2018 itu ada 19 sanggar. Kemudian baru-baru ini didata lagi ada 27 sanggar seni di Kabupaten Batanghari. Nah itu bisa bergilir berganti dia menampilkan kesenian, terutama kesenian tradisi Kabupaten Batanghari untuk meramaikan Batanghari ini. Karena saya lihat di sini masyarakat tuh kalau sore-sore kalau tidak hujan tuh banyak. Barangkali dengan adanya penampilan hiburan-hiburan akan membuat Batanghari ini menjadi ramai dan juga menambah income dari masyarakat yang berjualan karena ramai itu. Demikian Pak. Muara bulian jangan papan jangan bergantung lah menjadi jangan batu Pak. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surmadi. Ada 3 Pak dari Pasar Baru nih. Tapi ya dari Pak Ketua Lembaga Adat ini banyak Pak, 13 saya catat. Pak Haji Samsudin, Pak Azwar, dan Pak Surmadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Kalau dibuat kalau habis sampai di Batanghari dia. Yang pertama makasih Pak Haji Samsudin tadi koordinasi dengan Balai Jalan itu jalan nasional tuh. Kita bongkarnya juga udah boleh. Bahwa kalau memang dia jadi membaik jalan tuh bahwa ada sumber air yang harus dilewat situ yang membuat jalan itu jadi cepat rusak juga. Ya, yang musuhnya jalan tuh di samping muatan berlebih tadi air musuhnya. Sehingga airnya harus fungsi dengan baik. Karena jalan nasional kewenangannya di Balai Jalan. Coba berbeda ajak PU koordinasi bahwa ada saluran yang harus dibaik situ. Sudah. Kemudian masalah lampu jalan banyak mati tadi. Coba Pak Sekda tengoknya asetnya di mana terdaftar itu. Ya, kalau kelurahan dulu belinya seharusnya jadi aset Pemda deh. Gini mati, mungkin kualitasnya tidak bagus atau memang umurnya lah sampai itu Pak Haji Samsudin ya. Jadi cek saya putuannya lampu tuh. Iya. Kita tidak tahu sumber dananya dari mana dulu tuh masangnya kan. Ya, kita kok kebagian sialnya be. Iya. Iya iya, oke dicek Mas ada asetnya di mana tuh. Karena kalau bukan aset kita tidak boleh kita nyenggolnya.
Jadi solusinya kakek kalau memang bukan hasil kita, berarti kita pasang lampu jalan yang punya kita Pak Seda ya. Kemudian masalah lampu jalan mati, sambungannya nih. Nah ini minta tolong juga ke Pak RT banyak nih. Di Bulian nih seringnya lampu jalan nih kabelnya diputus orang. Karena kabelnya di bawah tuh, lampu jalan. Nah tolong diingat-ingatkan warganya jangan terjadi itu. Yang kata Pak Ketua Adat tadi betul lah pakai CCTV, masih bisa juga diakali kalau orang berniat. Musuh itu manusia lah. Manusia sama manusia ngingatkannya kalau ada yang buat macam itu video kan, nah, biar bisa kita tangkap kan. Kita tangkap dan ngapa-ngapain enggak. Paling kita ikat di batang kelapa yang ada keringgonya. Iya nyata kaso. Kan? Kena keringgo tadi. Nah, itu beberapa kali kejadian di Kota Bulian nih. Waktu orang protes lampu jalan kita kasih ke Disperkim, lampu jalan putus, apa bolanya apa tuh. Dicek, oh kabelnya Pak diputus orang. Sampailah ke wilayah Trakata itu ada pernah beberapa kali kejadian yang kabelnya diputus orang. Nekat juga dalam hati saya orang kok. Karena bisa tersetrum tuh kan. Nah, tapi mungkin yang ahli di bidang itu mungkin jadi agak paham deh. Nah, ini yang harus kita cegah sama-sama Bapak Ibu semua. Tahun ini juga kita sudah beli mobil Skylip namanya. Di samping yang besar tuh ada yang kecil nanti mobil untuk bayi lampu jalan. Karena banyak lampu jalan ini memang mati. Karena pengadaan zaman dulu tuh beda modelnya. Karena agak lebih mudah rusak deh, sehingga ada lampu yang tidak ada nyalo atau bolanya memang kualitasnya tidak bagus. Ini yang kita coba benahi di tahun 2023 ini. Nah, masalah terminal betul lah tadi itu dibaik juga, betul batu bara itu masuk juga. Memang salah satu solusinya kita coba doakan bahwa kita sudah tawarkan kepada pihak provinsi bahwa itu harus diurai lewat ada jalan lain. Tidak bisa di situ juga, tidak bisa dibiarkan begitu, karena dia akan terus di terminal itu sebenarnya bukan untuk tidur macam itu. Ya. Nah, kemudian masalah tong sampah tadi yang sudah kita pindahkan tempat pembuangan sementaranya TPS-nya. Nah, aku susah juga kalau warga kau Pak Ketua macam itu PL-nya. Ada pintunya itu. Cuman dia keluar dulu dari pasar tuh baru bawa sampai ke pintu. Nya kok malas nak dilemparnya be. Wah, kacau juga kalau macam itu. Kakek kita dah pas membuat tempat pembuangan sampah dekat tepi badannya si kok seorang. Nah, kan tidak bisa juga begitu. Jadi kita ingatkan sama-sama Pak Ketua. Kalau yang macam itu, ya tempuh jalurnya. Kemudian kalau ada warga tadi yang buang sampah ada di tempatnya, kasih tahu. Dan mungkin setiap buang, kita bangun sih kok situ. Buang bangun sih gitu. Saya pun nak nyempurnya pula lagi. Enggak. Sebenarnya cukup sudah tempat buang sampah yang ada. Cuman ya orang harus menuju ke situ ngantarnya. Tidak bisa cuma lempar be. Nak sengaja dia kan. Nah, susah juga. Cuma melempar ke situ kita bangun sih kok situ. Melempar ke situ bangun pula sih kok lagi. Aleko nak muat tong sampah kita gawe kan. Akhirnya kita jadi sampah masyarakat lama-lama liwatnya. Aku ini dari Pak RT tadi betul tuh. Jadi saya udah hafal itu ada di tahun ini jalan lingkungan yang di Pasar Baru. Kalau salah dekat rumah Karsono tuh kalau salah. Coba ada kayak dia dicek ya. Iya. Kalau salah ya. Tapi jangan 100% dulu. Saya udah hafal alamat kan dicek Pak Kepala Bapeda ya. Ya. Dicek ada tuh yang di itu lokasi Pasar Baru. Tapi memang belum selesai semua. Nah selesai semua disampaikan Pak Ketua Adat tadi, masuk situ semua kan. Ini kejadian jalan SMA 6 ini sama dengan jalan Teratai Sungai Bau. Jalan kami ini Pak, lah rusak dari tahun 92. Ayolah, karena yang makainya banyak, kita dulu kan lah. Dulu kan bangun, setelah mulus, saya ada pergi main bola ke situ. Wah Pak Bupati bahaya gini tuh, budak ngebut. Ada yang bertumbuh kan, ada yang jatuh, lah salah pula kita kan. Makanya jalan buruk salah, jalan elok salah pula. Nah ini apa Pak RT, kalau memang nak mau dibuat yang macam depan tuh pita pengundu namanya. Pita pengundu sehingga kalau orang nak pelan bisa pelan dia. Tapi kalau nak ngebut bisa juga tetap. Atau polisi tidurnya tadi yang gedang kan. Nah kalau itu motor Mio kadang nak bisa lewat. Jadi gedang dari itu lagi. Wah iyalah saudara. Kalau itu dosa dianggarkan kita sesama lah tuh. Karena itu akan mengganggu kenyamanan tuh sebenarnya. Karena terpaksa dia ngerem kan. Nah, ngerem mengganggu kenyamanan dan lebih cepat merusak jalan. Tapi tidak apa, daripada tumbuhan tadi. Yang punya hilang pula kan. Sambil Pak Seda minta KDSPU dicek yang drainase yang kata Pak Ketua Adat tadi. Yang tidak sampai ke itu. Karena logikanya jalan yang ditimbun macam itu dia aman dari air. Kenapa? Dia sudah di atas tanah aslinya. Sehingga air akan jatuh ke tanah aslinya. Seharusnya lebih awet jalan-jalan yang ditimbun macam itu. Pak Ketua Adat. Kemudian Pak Haji Sam tadi yang masalah insentif RT
benda itu lah kita buat sebesar itu, nah kita pakai dulu yang itu Pak Haji lah. So kalau dapat rezeki kita tambah pula lagi. Ya, kita pakai yang 500.000 dulu kan. Nah kita coba, kakek takutnya kalau besarnya lebih pula duitnya. Wah salah Pak Bupati ko, kami ko tak perlu segedang iko. Dikit kan, nah buat hal juga tuh Pak RT ya. Nah, jadi yang anu tadi, itu yang halaman sekolah, kepala sekolahnya di dapodiknya disampaikan enggak keadaannya begitu. Kadang kepala sekolah ini, suka jadi di dusun saya kok, atap bocor Pak, sekolah saya kok dimasukkannya lah ke surat kabar. Kita cek di datanya, baik gak lo kondisinya. Data Dapodik ini ngeling dari kabupaten sampai ke pusat. Pada saat datanya nyatakan baik, kita tidak boleh nganggarkannya. Karena dianggap pemborosan. Nah, kayak dicek Bapak Seda. Idealnya di tahun ini kita gila-gilaan belanja pendidikan nih. Semua bangku SD yang rusak akan kita ganti. Di tahun 2023 nih. Ya, sehingga anak murid itu nyaman duduknya dan ruang kelas yang kurang kita tambah. Nah, kita cek ya, Pak Seda ya, cek di SD itu kalau data Dapodiknya nyatakan halamannya, becek, insya Allah masuk tuh Pak Ketua Adat. Karena yang di tahun ini anggaran PDK gitu ada 60 hampir 132 miliar kalau salah. Yang untuk ke sekolah-sekolah sebatang hari. Karena kita tahu membangun manusia itu bukan fisiknya baik jalan tuh. Manusianya harus hebat juga. Jadi kita kelontokan habis-habisan untuk pendidikan nih. Supaya anak sekolah bisa pintar. Maka kita masukkan juga guru ngaji masuk sekolah. Ya, kita nak bangun SDM yang baik tadi. Sehingga dia bisa menjadi generasi penerus yang hebat Pak RT semua ya. Ya kami cek tuh Pak RT ya. Karena SD kok banyak sebatang hari. Ya, 200-an jumlahnya kan. Nah, jadi, kalau data Dapodiknya nyatakan jelek, kemungkinan besar masuk tuh Pak Ketua Adat. Halaman komblok tadi. Kemudian dari Pak RT tadi betul lah, saya kan kerja di Pasar Baru dulu. Jadi pokoknya kan Lurah. Paham lah saya Pasar Baru itu macam mana. Ya namola Pasar Baru. Banyak orang baru kan. Nah lengkap lah tuh. Jadi Pasar Kramat Tinggi memang berguyur kita baik-baik. Tapi ya kalau sikap perilaku pemakainya tidak berubah aja repot juga. Yang sampai Ketua Adat tadi. Kita buat tempat sampah, nyum buang tidak mau ke depan pintu aja. Nak dilempar, dari sebelah sana kan. Nah itu susah yang macam itu. Nah, tapi ini akan kita bina sama-sama Pak Ibu. Kan halaman Pasar Kramat Tinggi lah kering gini kan. Tidak ada becek lagi kan. Nah itu kita coba secara bertahap kita benahi pasar itu sehingga menjadi pasar yang representatif yang tempat pertemuan penjual dan pembeli. Ada yang terlupa Bang? Oh jalan ke makam deh. Oh pasang lampu. Oh, iyalah. Kalau pasang lampu kok rasanya sepanjang ada bola lampunya tinggal masang lagi. Tidak. Karena plafonnya ngambang kan. Yang ada juga. Nah. Ya. Lampu jalan tuh? Itu tiang PLN nih? Oh iya. Ya karena Bapak Ibu RT, dapat kami sampaikan bahwa kewenangan tentang listrik, kita cuma bisa koordinasi gitu. Ya koordinasi dengan PLN, koordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena kewenangannya sudah ditarik. Maka dinas SDM kita tuh hilang. Nah, jadi tanda-tandanya kewenangan itu hilang, dinasnya hilang. Dinas SDM pindah ke SDM provinsi. Tidak apa, kita coba koordinasi dengan PLN-nya Bang. Banyak kok, kalau tiang kok banyak nasi hari. Cuman tidak ada semua tempat dah. Engkau satu RT yang kena kan. Enggak di Sungai Bulu ada 2 RT yang kena. Macam itu modelnya. Yang lewat batang-batang tadi kan, Pak RT ya. Nah, berarti bukan tiang lampu jalan tuh. Tidak tahu kalau memang bisa dimodifikasi, Pak Abu yang lampu jalan bisa disandarin untuk tiang PLN kepada rumah-rumah yang jangkaunya agak jauh tadi. Tapi yang di pengadaan lampu jalan yang tahun 2003 yang baru, kita pakai tenaga surya. Tapi tenaga surya model baru Pak Haji Samsudin. Ya, minta tolong dijago, jangan sampai baterainya hilang. Cuma kalau orang berniat bisa-bisa namun orang berniat jahat kan. Dan ini lebih mahal harganya dan lebih terang cahayanya. Satu keuntungan lampu jalan tenaga surya model baru nih, di samping dia hemat energi, kalau lampu PLN mati ya hidup. Ya kan?
masih ada penerang gitu tadi. Ya kita tengok yang ketua adat tadi, yang lorong-lorong gelap tadi kan, simpangnya gelap, yang sampai gelap mata Pak Ketua Adat. Kalau gelap mata jadi hal gitu kan. Nah itu yang keseluruhan dari keluhan Pasar Baru itu sebenarnya kita memahami. Cuman kita nak nengok kemendesakannya tadi, disampaikan Pak RT. Dan kemendesakan ini tidak kita ranking sepasar baru beda, kita ranking sematahari Pak RT. Nah, makanya jalan SMA 6 itu ngapa kita dulu kan tergambar tadi Pak RT tadi. Siswa yang lewat bela 1.000. Kalau orang tuanya ngantar galau-galau kali 1.000, tambah 1.000 lagi 2.000, tambah masyarakat, maka jalan itu kita dulu kan. Jalan ke SMA 6. Pasti urutan kita begitu. Mana yang lebih banyak pemanfaatnya itu yang didulukan. Karena anggarannya terbatas. Sebenarnya anggaran kita kok normal lah. Cuman kerusakannya kok yang luar biasa. Bertumpuk-tumpuk. Yang tadi disampaikan di zaman Pak Harto, jalan lingkungan tidak pernah dibaiki. Bertumpuk-tumpuk. Kita kok dapat sialnya tertumpuk di zaman kita kan. Nah cuman tidak apalah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yakinlah kalau kita sama-sama punya niat baik. Yang tidak telap berbuat paling tidak berdoa. Kok kadang-kadang orang kita kok berdoa aja lah tidak mau juga. Tahunya marah ya kan. Jadi ini yang kita coba kolaborasikan sama-sama. Kalau bahasa ustadz itu apa yang bisa kita buat. Kalau kita bisa bercakap, kita cakapkan. Kalau kita bisa kerja, kita kerjakan. Kalau tidak bisa nian dua itu kita doakan. Nah, minta tolong Pak RT bersikap seperti itu sehingga nanti kita bisa maksimal untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat Matahari. Kita sepakat tadi dengan Ketua Adat tadi. Ketua Adat memang sudah kita rencanakan tuh. Ada penampilan di Sabtu Minggu di pentas panggung yang kita bangun di dalam Taman Tapa Malenggang. Tapi ini kok baru separuh kok Pak Ketua Adat. Kakek ujung tahun insya Allah baru utuhnya. Utuhnya taman di Siko. Kita nanti bukan hanya berharap orang Batanghari yang datang ke Siko. Ya, karena sekarang pun lah orang lain lah banyak juga datang. Kita pengen orang di wilayah lain di Provinsi Jambi juga datang ke Siko sehingga menimbulkan dampak ekonomi tadi. Jadi kok macam magnetnya, macam magnet penarinya. Nah, makanya kemarin orang PU bingung, ngapa Bupati pengen air menari itu, air meliuk kalau bahasa kita kan, karena itu tidak ada di tempat lain, tidak banyak di Indonesia kok yang ada air macam itu. Sehingga dia akan penarik bagi orang kabupaten lain yang lewat Siko, macam mana yang bentuknya. Karena orang kita kok lebih penasaran kok. Macam mana bentuknya, paling enggak singgah dia. Nah, kalau dia singgah capean belanja dia kan. Nah itu trik ekonominya begitu Bapak Ibu semua. Itu yang akan kita coba buat sehingga ada khasnya kita dibandingkan orang lain. Sama dengan insya Allah tahun ini kita akan membangun Islamic Center dan masjid kita besok di Islamic Center beda dengan masjid di wilayah lain di Provinsi Jambi. Kita menggunakan pool kayu. Balik ke adat-adat dulu. Nah, sehingga orang penasaran, kalau masjid beton lah banyak. Mahal baru gitu lagi kan. Nah, kita cari yang unik, cari yang khas, cari yang nyaman. Sehingga orang mau singgah, hiduplah kabupaten kita yang kita cintai ini. Siapa yang bisa merubah kabupaten ini? Kita lah. Tidak mungkin orang lain. Tidak mungkin orang kabupaten lain tidak merubahnya. Cuman kita kalau kerja sama-sama, ya bisa cepat berhasil ya. Kalau bahasa anak-anak muda gini tuh, kalau tidak bisa membantu, paling tidak jangan ganggu. Tuh. Maka kita minta jangan sampai ada yang mecah-mecahkan lagi tadi kan. Kalau sudah dibangun ya tolong dijaga sama-sama. Karena itu duit rakyat Batanghari. Kalau ganti bola pegawai gitu terus, kapan lagi tidak bangun jalan lingkungan tuh? Mereka nak ganti bola terus kan. Sementara itu belum selesai. Kok banyak tadi usulannya tadi, tapi saya rangkum itu lebih kepada infrastruktur jalan lingkungan ya. Masuk yang ke Keramat Tinggi. Yang orang kayu hitam, Pak Ketua Adat, itu baru 32 rumah yang kita dapat bangunnya. Itu dari dana Kementerian PU. Kita sedang usulkan untuk sisonya. Karena semua orang kayu hitam itu harus pindah, Pak Ketua. Karena tebingnya tidak layak lagi dan membahayakan nyawanya. Maka saya mohon maaf Pak Ketua, tidak mungkin kita bangun jembatan. Kita bisa membahayakan nyawa orang yang akan lewat situ. Karena kontur tanahnya tidak layak lagi. Kecuali tebing itu diturap. Dan turap itu yang bangun juga bukan kita. Kita cuma bisa mengusulkan. Jadi apa yang kita buso kita lakukan Pak Ketua Adat. Usulan kita lakukan, sekarang kita lakukan pendekatan bagaimana ditambah rumah khusus tuh. Ini kan baru 32 tuh. Belum full tuh. Kalau galau-galaunya 82 yang harus kita pindahkan dari tempat tebing itu yang bahayul. Yang bisa dia sedang tidur terjun ke sungai. Nah, menurut hitungan orang teknis itu tidak layak lagi di tempat pemukiman Pak Ketua Adat ya. Itu mungkin ya garis besarnya. Abang ditambahin Bang? Ya. Nah, tolong di semua tadi di Pak Sekda ya,
record sehingga kita tahu tingkat kemendesakannya. Apa tuh? Oh siap. Kalau siap Bapak Ibu kok jauh. Kalau saya kok lah. Terima kasih Pak Bupati. Nama saya Ahmad Usaini dari RT 12 Kelurahan Rengas Condong. Saya tidak menanyakan yang lain, saya tertarik tadi masalah PBB SPT tahunan. Artinya kami RT itu sekarang ini kan sudah ada bekerjasama dengan Bekauda ke rumah kami. Peta lokasi objek pajak itu sudah ada sekarang, rumah si A, rumah si B. Yang jadi persoalan sekarang, yang warga tidak mau bayarnya, kadang penetapan objek pajak itu beda. Si A dengan si B rumahnya bagus, si C-nya artinya ternyata kemarin rumahnya pajaknya 15.000 ternyata dikonfirmasikan bisa dihitung ulang menjadi 54.000. Artinya ketertiban kita membayar pajak, artinya keterlibatan Pak RT itu harus selama ini tidak ada. Artinya ataupun Bakauda apapun nama kelurahan, artinya yang siapa pun yang mendata itu seharusnya bekerja sama dengan RT, dengan bukan pihak ketiga lagi. Yang selama ini kan kayak pihak ketiga dia. Udah tanya rumah seko, udah lain tuh tembak kalau lah. Artinya tidak ketemu dia antara objek pajak itu jangan yang dibayarkan itu musul kami Pak. Kalau bisa RT dilibatkan dan ada hubungannya dengan honor tadi. Nah, kalau RT dilibatkan pajak, dia tertib bayarnya setiap tahun sampai target, nah bolehlah honornya dinaikkan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jangan dulu naikkan ke bangku saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati serta wakilnya, stafnya. Kami dari RT 23 Pak, Rengas Condong, Lorong Abadi. Yang kami minta itu warga itu keluhannya itu masalah parit. Jadi parit itu yang beberapa bulan kemarin itu sudah ketemu Bapak Bupati di Sungai Rengas. Itu sampai sekarang belum ada kontrolan gitu Pak. Nah, jadi parit dari RT 22 itu menuju ke RT 23 itu sampingnya itu dipagar gitu Pak. Jadi ditutup, tidak ada jalan air. Yang kedua itu masalah keterangan itu Pak, jalan itu. Di RT 22 sudah ada lampunya, kalau di RT 23 itu belum ada, itu padahal dekat jalan as itu. Yaitu parit yang di RT 23 yang di Lorong Patimah sampai ke Lorong Dian itu buntu Pak. Jadi jalan air itu tidak ada mengalir lancar itu. Itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husaini. Itu sama tadi, potensinya belum didata, belum diupdate ya. Memang ada kebingungan, saya tengok Bakauda. Nak pakai pihak ketiga apa nak pakai ketua RT. Kalau ketua RT-nya macam ketua RT yang hadir malam kolah, mungkin elok datanya. Nah, ketua RT kan beda-beda juga modelnya kan. Beda. Orangnya banyak kepala aja. Ada lantak, kamu lah data tadi kamu gitu kan. Mending kepala aku macam bahasa ini, tapi tidak apa, kita coba kolaborasikan Bang. Bahwa itu yang saya bilang keadilan tadi. Sehingga ada warga yang keberatan, ngapa pula rumah aku lebih buruk, bayar lebih mahal kan. Padahal yang betul tuh, sekarang kau lah ada bayar, aku tetap bayar, itu yang betul sebenarnya kan. Jadi kita coba update lagi, karena ternyata seiring waktu ada perubahan ekonomi tadi. Yang dulu rumahnya dari Lelo, kini Lelo. Atau jadi perpindahan hak dari situ, dibeli orang, dibayar jadi Lelo. Nah ini updating ini yang kita belum utuh, itu beda dengan di DKI tadi, dia updating itu utuh nian. Ya, dia zona nilai tanah, nilai bangunan, ya, HSGBN namanya itu berubah-ubah. Nah hujan ya? Wah, makan lagi gitu kalau macam itu. Itu Bang Zaini ya. Ya Pak Haji, temu di Sungai Rengas dulu ya. Belum ada yang ngecek ke bawah deh. Tapi saya minta maaf nanti Pak Haji. Jadi kecepatan memang
kecepatan pejabat ini lagi kita latih juga Bapak Ibu semua. Nah, sama Nudin lah. Ini biasa lari 20, nak kita buat lari 60 agak batu-batu dia dikit. Nah kita turunkan supaya seimbang dia. Jadi lari 40 kan. Biar kecepatannya sama. Nah, minta maaf tuh Pak RT ya. Tadi disampaikan dengan kawan RT lain tuh. Setiap kawan RT Rengas Condong nih. Ya, keluhan Pak Haji tentang lampu jalan dan disampaikan dengan RT lain. RT 23 Pak belum ada lampu jalannya katanya. Wah itu Pak Haji. Bolehlah kerukunan antara RT di Rengas Condong nih ya. Oke kita cek Pak RT ya. Ya kalau memang sudah masuk di rencana kita, ya langsung jadi di tahun ini. Karena tak pasal nunggu anggaran berikutnya. Kecuali yang lampu jalan tadi. Pak Kepala Bapedaya, Pak Sekda ya. Cukup Mak ya? Cukup ya? Eri, kakek W, Eri. Ya Bang. Oh ada lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. Dari tadi yang dibicarakan masalah dunia terus. Kalau saya sekarang memikirkan begini, macam mana waktu sebelum menjadi Pak Bupati, itu pernah kami usulkan sekali-kali safari Jumat. Safari Jumat itu besar pengaruhnya Pak. Dengan adanya kedatangan Pak Bupati, pasti kanan kiri masjid bersih. Di samping itu, sambil lewat ke masjid yang dituju, nengok, oh ini jalannya bagus atau buruk, itu. Nah, jadi kalau saya menginginkan sekali, sangat menginginkan safari Jumat. Syukur-syukur tidak berduet, satu-satu lah Pak Wakil ke sana, Pak Bupati ke sana. Jadi itu kalau janji yang RT minta naik itu saya dulu. Kata Pak Bahtiar, oke Pak D. Sebenarnya begini, saya dulu pernah, kalau dengan Pak Bahtiar itu sebenarnya saya pernah jalan-jalan sama beliau waktu di pertanian Jambi. Jadi saya, Pak Bahtiar jadi wakil bupati. Ya, terima kasih Pak, itu saja Pak. Jadi safari Jumat. Terima kasih. Di samping itu ada satu lagi Pak. Ini usulan ini sangat penting, yaitu kantor PDK itu Pak, kok enggak ada penerangannya, padahal kantor besar itu pusatnya orang pinter. Dari bodoh menjadi pinter, PDK lah yang cuman belakang itu gelap. Jadi kami mohon diberikan lampu jalan terutama di belakang PDK Komplek Teran, karena rumah saya di situ. Dan nama saya Ahmadi, jadi RT baru Pak, baru 18 tahun berjalan. Jadi 17 tahun sudah, sebelum Pak Camat jadi pegawai saya sudah jadi RT. Jadi sudah puas lah Pak. Kalau untuk kekurangan di Perumnas itu sudah cukup lah, drainase maupun jalannya sudah bagus. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari RT 06 Jalan Gajah Mada. Itu Pak, di belakang yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Ketua Bapeda dan Bapak Asisten serta Pak Camat. Nah itu. Di RT saya itu ada berdiri pondok pesantren baru Pak, Mafazul Quran namanya, di belakang perpustakaan. Nah saya kepengen
minta tolong pasangkan lampu sekitar 2 titik menuju pondok itu Pak. Nah itu karena kadang anak-anak mau sholat isya keluar itu agak gelap karena keterbatasan. Kemudian juga sama Pak Husaini tadi itu masalah PBB nih Pak. Di RT Sayo itu ada rukonya 4 pintu tapi PBB yang keluar masih 39.000. Nah, sedangkan rumah saya 176.000. Nah, dulu sudah pernah kita pendataan, bahkan saya sendiri ngambil narik meteran toko Vincent tuh. Sudah sekian bangunannya luasnya, sekian luas tanahnya, tapi begitu tahun berikutnya keluar, saya lihat datanya ya data yang dulu lah. Nah, kemudian juga saya mengusulkan Pak, untuk PBB ini kan tunggakannya begitu besar untuk daerah. Nah, sehingga kemarin kami dapat dari kantor lurah SPT-nya tuh tidak lagi sejumlah yang ada di RT Sayo. Saya tanya karena orang ini ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Salah satu penyebabnya tadi ya keadilan. Kemudian juga saya mengusulkan kalau bisa diputihkan saja Pak PBB ini, pemutihan, sehingga untuk tahun berikutnya lagi jika tidak membayar mungkin RT bisa berkeras. Tapi saya dengar secara hukum RT tidak boleh menagih. Nah itu bagaimana supaya PBB ini kan perlu untuk daerah nih Pak. Kalau kita intensifkan di kota Muara Bulian nih Pak, saya rasa sangat besar. Nah itu. Dan yang kedua Pak, saya juga merasa bertanggung jawab untuk kebaikan kota kita ini Pak. Jika nanti membangun taman-taman, tolonglah dibangun lampu yang begitu terang. Karena kalau lampunya remang-remang, itu merangsang berbuat yang tidak baik itu. Alhamdulillah kita lihat sendiri kan, kota kita sudah banyak. Dan saya lewat tadi pun sudah ada mobil dengan seri dari Tebo mampir di Air Mancur gitu tuh Pak. Nah saya rasa cuma itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan 2 terakhir Pak. Pak D. Oh emak juga. Katanya hari hujan ya. Penasaran saya Pak. Saya perempuan dewek kok tidak ada waktu buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Batanghari, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Batanghari, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Sekjen, dan Pak Camat yang saya hormati. Dan saya sayangi Bapak-Bapak RT kita seperjuangan. Nama saya Wismaini, RT 30 RW 08, pejabat RT sudah 8 tahun. Ini Pak, saya mau sampaikan, saya tidak sama semua masalah RT itu masalah jalan. Tapi saya cuma mengucapkan atas nama warga RT 30, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan pejabat semua, karena saya sudah dijambah jalan dapat, lampu dapat, tiang listrik dapat. Alhamdulillah Pak, cuman itu yang saya sampaikan sama Bapak. Kalau yang lain itu sama Pak. Dan pula memang saya ngusul dari tahun yang belakang masalah insentif naik. Alhamdulillah Bapak restukan di dalam tahun yang ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan mungkin ada yang lain mungkin saya bisa dapat. Masih ada kekurangan tapi saya walaupun tidak penuh kata, penuh ke bawah, jadilah. Alhamdulillah. Dan pula saya itu harus bekerja. Bapak nyampaikan tadi sudah malam. Namanya RT Pak 24 jam. Itu tugas RT. Saya pernah keluar jam 2 malam, jam 3 malam, saya pernah. Sendirian saya keluar Pak. Jadi Bapak-Bapak RT, jangan segan-segan, jangan tidur malam kalau memang ada tugas kita keluar. Hanya itu yang saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Wisma ini. Ya, alhamdulillah. Wah, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya Pak M. Nur, Ketua RT 26 Kelurahan Morobulian, itu di kilometer 3 Morobulian. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Bapak Wakil, kemudian Pak Sekda, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada malam ini. Saya minta tolong kepada Bapak Bupati, saya langsung ke pusat cerita. Ini saya di Lorong Pertuna tuh Pak. Semenjak saya jadi RT tahun 2014 sampai sekarang aspal jalan kami itu ngelupas galau Pak. Jadi tolong perhatiannya, sama lorong aman di sebelah Pak Raden Usup. Nah itu jalannya belum juga. Kalau jalan induknya sudah, sama parit-paritnya tuh Pak, tolong diperhatikan. Itu di depan Pak Raden Usup tuh banjir Pak. Masuk ke rumah. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati, mohon perhatiannya. Jadi kemudian lampu jalan kemarin sudah kami ajukan 6 buah, lorong aman 3 buah, lorong Fortuna 3 buah untuk jalan sama ke musola. Itu sudah ada persetujuan dari Perkim, tapi katanya bulan 3 insya Allah dipenuhi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Baik Ibu dan Bapak RT yang saya banggakan, saya muliakan, tanggapan dari Bapak Bupati kami persilakan dengan segala hormat. Pak Ahmadi tadi Pak Ahmadi ya. Ya ini kawan Pak Wabub nih, harus cepat lampu jalanin tuh Pak Sekda. Kayak Bayo gitu. 18 tahun ya Pak Ahmadi ya. Ya. Saya habis terpilih ditetapkan ke WU jadi bupati, Pak Batir jadi wakil bupati. Karena belum dilantik, bebaslah saya keliling untuk sholat Jumat yang kata Pak Ahmadi tadi. Setelah dilantik, masalah nunggu kan. Setelah nunggu, akhirnya terbataslah waktunya Pak Ahmadi. Tapi makasihlah Pak Ahmadi ingatkan lagi. Karena memang betul kata Pak Ahmadi itu, banyak yang bisa kita dengar dengan ketemu jemaah-jemaah masjid itu. Kemarin juga di bulan puasa, saya keliling-keliling kota Morobulian nih, untuk numpang sholat di rumah ibadah yang ada di Kota Bulian, tapi juga tidak dapat semuanya. Ya, dapat juga sebagian dia. Sebagian pas tidak ada tugas, kita bisa singgah. Pak Ahmadi ya. Pak Ahmadi mungkin tidak datang ke Masjid Perumnas itu, pas saya datang. Lagi ya mungkin, lagi kerja. Tapi mungkin tidak mungkin sebatang hari bisa ya. Karena badan masjid masih kok, Pak Obu juga masih kok, kayak kita cobalah Pak Sekda kayak coba dibuat jadwalnya sepanjang tidak ada tugas keluar ya mungkin bisa kita semparkan. Makasih sarannya Pak Ahmadi ya. Kalau lampu jalan Pak Wabu lagi ingat kan itu. Ya. Pak Ahmadi cuma 2 tuh. Ya. Pak Ahmadi cuma 2 tadi ya. Ya, karena paling senior nih ketua RT 18 tahun. Ya, lampu belakang PDK ya. Tapi PDK itu nak kita pindahkan Pak Ahmadi. Mungkin cuma tahun ini dia ada di situ ya. Kemudian dari Pak Haji tadi ya. Belum masuk lampu jalannya. Saya lah berjanji itu dengan Ustadz itu. Coba dicek urutnya dia, Pak Sekda ya. Belum masuk lampu jalannya. Baru dengar saya malam nih. Wah, kena kutuk kiai kita bakal nih. Makasih Pak, diingatkan dia. Yang PBB sama masalah dengan Pak Seni tadi ya. Masalah yang ketidakadilan tadi. Kemudian yang lapangan Garuda memang Pak Haji agak sedikit sabar karena dilanjutkan pembangunan tahun ini. Kakek terang benderang deh. Setelah dilanjutkan tahun ini akan terang benderang dengan beberapa bentuk-bentuk lampu berbeda deh. Sehingga membuat daya tarik bagi orang. Mudah-mudahan provinsi jadi baik jalan tuh. Karena kita bagus juga provinsi dan baik jalan itu sio-sio juga dia. Kalau berdebu itu sih mau singgah situ kan. Ya, mudah-mudahan itu dibangun oleh provinsi di tahun ini juga. Sama dia, saya sepakat tadi. Karena yang taman di kilometer 5 Tembesi akan kita bongkar sebagian. Karena dia tertutup dan gelap, ternyata tempat maksiat
di belakang taman tuh. Betul kata Pak Haji tadi. Ini tahun ini kita bongkar yang di kilometer besi dan kita ganti tipenya kita ganti sehingga dia akan lebih terang. Bahaya gawe-gawe itu kan. Nah, kalau Pak Haji tidak lah bagi orang lain. Kemudian dari Ibu Ustani tadi ya Bu. Ibu lah selesai lah masalah di RT itu rasanya dak. Jangan kita ke RT lain pula lagi sudah ya. Makasih Pak ya. Jadi memang kalau ketua RT siap 24 jam tuh apalagi kami. Nah, itu Pak Asisten. Malu kita dengan ketua RT ini kan. Ya enggak? Saya minta maaf Bapak Ibu semua. Saya tidur itu 3-4 jam cuma sehari. Makanya serak-serak sore saya ini. Itu pun masih tidak sudah Bapak ini kan. Nah, itu mungkin saya jadi pengingat kita semua lah apa yang Ibu cakapkan tadi. Bahwa masih banyak kekurangan kita dan perlu kita sempurnakan lagi. Itu Pak RT lawan Fortuna ya. Wah itu masalah besar bagi saya kalau kamu Fortuna tidak selesai ya. Ya, Fortuna adalah orang aman. Oke kita cek ya. Kita cek. Saya ada kayak punya ada, kita bilang ada ya. Kayak tunggu Pak RT cek. Kalau lampu betul kata Pak RT tadi. Lampu ini sebenarnya hampir semua bulian nih sudah kita rencanakan, tapi tidak tahu kalau titiknya berpindah, Bapak Ibu RT sekalian ya. Habis deh. Pak Bati akan ditambah. Sebelum kita tutup. Ya. Izin, tentunya kami mengucapkan terima kasih tentunya ke atas kehadiran kita semua di dalam hal penyampaian tadi yang belum mungkin terlaksana pada tahun ini ataupun tahun yang 2021 ataupun tahun sebelumnya. Sekali lagi kami mohon maaf karena keterbatasan tadi informasi yang disampaikan kadang-kadang miss juga. Kata Pak Bati bangunkan di situ pindah ke RT ini, mungkin itu mungkin Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan komunikasi ini semakin lama semakin baik dalam hal kita membangun masyarakat. Termasuk tadi kelompok dasar Wisma yang menyangkut ada di situ pertanian, perikanan mungkin. Itu menjadi kegiatan kita bersama bagaimana membangun kegiatan-kegiatan masyarakat ini yang berdampak terhadap ekonomi maupun sosialnya. Kita lihat memang yang selama ini yang kita kembangkan tanaman toga. Toga itu kadang-kala sudah habis belum sudahlah Pak Bupati. Nah kita cari tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk rumah tangga itu sendiri. Di samping memang toga itu tetap kita tanam. Biasanya sudah kelompok dasar Wisma sudah hanya nak bertanding, dapat juara sudah talaknya lah. Nah, mungkin itu bagaimana cara kontinu bermanfaat bagi keluarga itu tadi. Apalagi ada lahan-lahan yang sudah tersedia tadi yang dipinjam pakaikan dengan anggota kelompok dasar Wisma. Kemudian tentunya terhadap lampu penerangan ini memang kata Bapak Bati tadi perlu koordinasi yang menyangkut jaringan PLN itu harus kita koordinasikan karena kita tidak punya kewenangan di situ. Baik itu yang kadang-kadang trafonya kurang besar, kemudian kabelnya juga kurang besar. Nah, ya samping itu juga terhadap tiang. Nah, dengan hadiran ini informasi yang demikian ini mudah-mudahan nanti dari dinas tahu kita solusi permasalahan ini dalam hal secara teknis kita dapat kita laksanakan. Tadi juga ada yang masalah got tadi maupun selokan-selokan yang perlu ditutup. Jadi apakah perlu ada bak kontrolnya itu supaya jangan kaget tersumbat bola, supaya panjang ditutup. Ada juga di provinsi menjadi masalah juga. Nah yang selanjutnya mungkin aliran-aliran air ini kita cari tempat-tempat penembungannya. Tadi ada yang di belakang Timbang Rasa ini, yang ke belakang kan langsung ke sungai belakang Kantor Camat itu. Itu solusi. Atau memang ada jalan yang kita tembuskan antara RT 1 ataupun dengan RT 2 atau beberapa RT sehingga dapat jalan masuk, jalan keluar. Sehingga mobil tidak bersenggolan. Itu solusi mungkin. Saya sampaikan. Tadi sudah sampaikan Pak Sekda, cek lapangan apa solusinya. Sehingga kita tahu kaget masang tiang, seolah-olah lampunya beda, apa kabelnya yang salah, trafonya yang salah. Nah kemudian menyangkut SPT tadi yang sampaikan Bupati tadi bahwa
kalau memang kelas bangunannya atau luas bangunannya yang perlu kita seleksi, ataupun kelas jumlah luas tanah dengan kelas nilai tanah. Jadi sampai Pak Bupati tadi itu dalam rangka kita perbaikan data. Tentunya yang ujung tombak di bawahnya ketua RT itulah yang dioro-oro baik BKUDA maupun dinas maupun lurah. Selesai itu mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan itulah bentuk amal ibadah kita, amal jariah kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita dapat lebih baik lagi, berkomunikasi lebih baik dalam membangun daerah kita. Tadi kita sudah kata Pak Bupati sudah membuat daerah-daerah tempat kita yang menjadi ikonik kita, menjadi kebanggaan kita. Tapi kan itu tidak cukup sampai di situ. Tentunya mohon bantuan dari Bapak Ibu Ketua RT maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kita minta bantuan untuk menjaga yang sudah kita bangun dan rencana yang kita bangun ke depan. Tentunya kita serahkan kepada PLPP, belum tentu mampu dia kan. Badeklah orang yang nak berniat nak merusak tadi kan. Tapi maknanya cuma kepentingan per orang, mungkin per kelompok. Tapi kalau kita bersama-sama dengan masyarakat, kita menjaga daerah kita, membangun daerah kita, insya Allah saya yakin dan percaya kita adalah kompak, bentuk kita gotong royong kita secara bersama dalam membangun Kabupaten Batanghari. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan kami dalam hal menempatan maupun dari makan tadi. Itu sampai mengganggu pula jam tidur tadi. Walaupun Bu Ketua RT tadi nggak tahu 24 jam. Tapi kadangkala kalau memang banyak persoalan itu banyak, memang macam itu. Tapi kalau persoalannya kecil, enaklah kita tidur cepat, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, jadi inilah Rumah Dinas Bupati, Bapak Ibu semua. Kalaupun tidak ada Bupati sedang pergi, Rumah Dinas Bupati juga. Ya, kalau memang ada singgah be. Yang saya sampaikan tadi, kalau nak bawa anak main ada tempat main di situ, walaupun terbatas ya kan. Ini rumah rakyat, ya sama-sama kita jaga. Kebetulan saat ini dititipkan kepada saya untuk ngelolanya. Nah, tapi tetap ya rumah Bapak Ibu semua. Saya terima kasih banyak. Ya tadi sampai ke Pak Bu, saya ngulang terima kasih banyak Bapak Ibu RT sudah mau hadir di sini. Sudah mau hadir, mau berbagi, mau bersama untuk merawat, membangun Kabupaten Batanghari, dan walaupun kita tahu masih banyak kekurangan. Ya, dan tugas kita bersama untuk mengurangi kekurangan itu. Kalau ada teruslah, karena dinamis dia, tapi kita kurangi. Sekali lagi minta maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang pas tadi, yang kata Pak Batiar tadi ya. Siapa yang bisa merubah Batanghari? Orang Batanghari lah. Siapa orang Batanghari itu? Kita orang Batanghari. Ya, kita sama-sama kerja sama dengan niat baik, dengan konsistensi. Walaupun itu mungkin banyak cobaannya. Saya selalu ngulang-ulang mohon doanya kepada Bapak Ibu RT agar saya Bupati Batanghari Muhammad Badal Ari bersama Wakil Bupati Batanghari Bang Haji Batiar tetap istiqomah, tetap qanaah, tetap berusaha untuk menjadi adil seperti yang kami janjikan pada saat kami kampanye pilkada dulu. Soal kedepannya seperti apa, biarlah. Tapi paling tidak semasa jabatan yang kami emban, kami bisa terus berusaha untuk bersikap seperti itu. Walaupun mungkin tidak bisa memuaskan semua orang. Karena kepuasan itu beda-beda versinya kan. Terima kasih Pak Asisten, Pak Sekda, kemudian Kepala Bapeda dan Pak Camat, Pak Lurah ya, Din ya. Karena tadi Hendra, Robi. Ya. Minta maaf kalau saya agak keras dengan kamu-kamu semua. Karena saya dulu bekas pegawai kecil juga. Dan saya pengen kamu jadi besar. Salah satunya dengan didikan tadi. Karena saya ingat dan cakap Gus Dur, orang itu akan lebih berhasil kalau dididik dengan pukulan daripada dengan belayan. Nah, jadi kalau bagi pegawai yang tersinggung dengan saya, itu dengan niat baik supaya jadi besar. Paling tidak sama dengan saya lah besok. Atau lebih besar lagi. Ya. Salam juga untuk Pak Lurah tadi. Jangan dipikirin yang bilang Mas Ruy ya. Sampai sakit-sakitnya pula dia kan. Nah, ya, Pak Lurah tadi ini dia. Sangat menjiwai dengan tugasnya. Dan mau kasih banyak dia bisa mengabdi gitu. Dia kakek kita main karena dia sakit sekarang ini. Ya Mas Ruy ya. Saya tolong didukung terus lurahnya Pak. Pak Mas Robi, saya yakin percaya bahwa kita
yakin apabila lurah kita bekerja baik, dia akan merembet ke hal lain. Tentunya didukung oleh Bapak Ibu RT. Minta maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati. Kami juga sebagai moderator mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kita bubar nanti, saya yakin ini adalah terhitung sebuah amal bagi kita semua. Kita berdoa Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati dan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami kembalikan kepada MC. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi serangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.